Bapak Ibu, kata perpuluhan di dalam perjanjian lama ya, kata perpuluhan di dalam perjanjian lama itu maaser ya, kata perpuluhan di dalam perjanjian lama itu maaser, dalam bahasa Yunani DKT ya, bahasa Yunani DKT, maknanya itu per 10 atau 10 bagian dari 100. Ya, kalau dari satu bagian dari 10 itu bahasa Ibrani dan bahasa Yunani seperti demikian. Tiga bentuk kata persepuluhan dalam Alkitab. Ketika kita searching, mencari di Alkitab, bahasa perpuluhan itu ada pertama sepersepuluh. Nah, itu hanya 27 kali saja muncul di Alkitab, 23 kali di Perjanjian Lama. Tapi di Perjanjian Baru itu hanya 4 kali saja. Itu juga muncul di Lukas, Ibrani, dan Kitab Wahyu. Ya. Sepersepuluh, tapi sepersepuluh di Kitab Wahyu itu tidak ada hubungan dengan persembahan. Ya. Sedangkan persepuluhan muncul 33 kali di Alkitab, 26 kali di Perjanjian Lama, 7 kali di Perjanjian Baru. Nah, itu ada di Matius, Lukas, yang menuliskan yang sama, dalam jalan cerita yang sama, Matius dan Lukas, kemudian di Ibrani. Nanti kita akan lihat tentang apa, dan kata persepuluh muncul 19 kali. Jadi kurang lebih ada hanya 79 kali, di bawah 100. Tidak terlalu banyak Alkitab berbicara tentang persepuluhan. Ya. Tapi persepuluhan yang kita mau bahas ini adalah persepuluhan dalam konteks persembahan. Tadi dalam pengantar moderator, terima kasih moderator Pak Hendra Waromi dan juga MC Saudara Brandolf yang sudah mengantar kita. Disampaikan bahwa banyak pertanyaan mengenai persepuluhan. Apakah persepuluhan ini harus diberikan juga oleh kita orang percaya di zaman Perjanjian Baru atau tidak? Bentuknya seperti apa? Bagaimana? Digunakan untuk apa? Itu sama-sama kita akan diskusikan di sini. Saya harap suara saya bisa terdengar jelas karena ini ada sedikit masalah dengan mikrofon saya. Ya. Nah, tiga zaman dalam perpuluhan di Perjanjian Baru itu, di Perjanjian Lama, ada tiga zaman yang saya lihat, saya perhatikan setelah saya melakukan yang namanya exegesis itu, dia menaruh ada pembagian tiga zaman dalam uh, bicara tentang perpuluhan. Pertama itu ya zaman nenek moyang Israel, itu Abraham dan Yakub. Ini mereka memberikan persepuluhan. Ada aktivitas memberikan persepuluhan dari apa yang mereka miliki. Yang kedua, zaman sebelum pembuangan. Musa sampai raja-raja ini diatur dalam kitab Taurat. Ya, ini diatur dalam kitab Taurat. Yang ketiga, ada perpuluhan juga berbicara di zaman sesudah pembuangan. Nah, sesudah pembuangan di Babilonia itu Nehemia dan Maliaki. Nah, ini yang dibagi ya menjadi tiga zaman yang berbicara tentang perpuluhan di dalam Alkitab. Perjanjian lama, masih perjanjian lama. Mari kita lihat satu persatu Bapak Ibu supaya kita bisa mengerti apa yang tersirat dan juga tersurat tentang perpuluhan di zaman perjanjian lama. Pertama di zaman nenek moyang Israel ya. Persembahan perpuluhan, saya tambahkan di situ, persembahan perpuluhan muncul pertama kali di Kejadian 14 ayat 7 sampai dengan 20. Nah, saya minta jika berkenan ada satu orang yang tolong membaca Kejadian 14 ayat 17 dan 18 sampai 20. Satu kali. Kejadian 14 ayat 17, setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedor Laomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia, menyongsong Abraham ya, masih Abraham ini belum Abraham, ke lembah Syawe yakni lembah raja. Nah, Melkisedeki ya, raja kebenaran dan raja Salem. Melkisedek itu adalah raja Salem. Shalem itu damai sejahtera, Shalom ya. Nanti pada akhirnya itu akan menjadi Yerusalem, Yerusalem. Nah, dia membawa roti dan anggur, ya seorang imam Allah yang maha tinggi, El Elyon ya. Imam Allah yang maha tinggi, lalu ia memberkati Abram, belum Abraham. Katanya diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepada Melkisedek itu 1/10 dari semuanya. Dari apa?
dari rampasan ketika dia mengalahkan Kedor Laomer dan raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Jadi ini dalam peristiwa setelah dia menyelamatkan keponakannya. Siapa itu Bapak Ibu keponakannya? Lot ya. Nah, tapi pemberian dari Abraham ini bukan karena perintah Tuhan, melainkan ini merupakan tindakan inisiatif. Ya, belum Abraham setelah diberkati Imam Melkisedek. Jadi dia mengambil satu inisiatif untuk memberikan hasil jarahan atau rampasan karena dia menang peperangan dan dia memberikan itu 10 bagian dari yang dia dapat itu kepada Melkisedek. Nanti siapakah Melkisedek itu akan dijelaskan di kitab Ibrani. Ya. Ibrani di Perjanjian Baru kemudian menjelaskan siapa tuh Melkisedek, kenapa kok Abraham memberikan 1/10 dari rampasannya kepada dia. Pertama, Melkisedek adalah Raja Salem, ya, Imam Allah yang Maha Tinggi. Menurut arti namanya, Ibrani yang menjelaskan, Melkisedek adalah pertama-tama Raja kebenaran, ya, Melki itu Melek, Raja, Sedeki itu kebenaran, Sedek. Ya. Dan juga Salem, dia itu adalah Raja Salem, Raja Damai Sejahtera. Jadi kitab Ibrani penulisnya menekankan tentang Raja Salem dan juga arti namanya. Ia tidak berbapa, ya, di Perjanjian Lama tidak menulis, tapi di Perjanjian Baru ditulis. Dia tidak beribu, tidak berselisih, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Kita tidak akan bahas ini, kalau memang mau bahas ini perlu ada pembahasan yang khusus mengenai siapa ini Melkisedek, hubungannya dengan Tuhan, hubungannya dengan Yesus, siapa. Ya. Tapi dari sini kita bisa memahami bahwa Melkisedek ini lebih besar, lebih tinggi status keimamannya. Sebagai imam itu lebih tinggi dari suku Lewi, lebih tinggi dari para imam, lebih tinggi dari Imam Harun. Itu dalam Ibrani 7 ayat 4 sampai 10. Nah, Imam Allah Melkisedek, Raja kebenaran, Raja damai sejahtera ini menyongsong Abraham dengan roti dan anggur. Nanti kita tahu roti dan anggur itu menjadi lambang dalam perjamuan yang terhubung dengan Kristus yang darahnya dicurahkan untuk menebus dosa-dosa manusia dan tubuhnya dikoyakan untuk pengampunan dosa kita. Kemudian dia memberkati Abraham. Mirip Yesus, tapi Melkisedek bukan Yesus. Makanya di kitab Ibrani kalau kita baca pasal 7 itu menurut aturan Melkisedek, ya, bukan peraturan Melkisedek tapi order pengaturan dari Melkisedek. Jadi semacam perbandingan, semacam comparison dari Yesus kepada Melkisedek. Kemudian ketika kita teruskan, ya, kita melihat bahwa Yakub juga memberikan persembahan perpuluhan dalam perjalanannya dari Beersheba ke Haran. Dan dia bermimpi melihat tangga sampai ke langit dan malaikat naik turun melalui tangga tersebut. Saya kira kita sudah sering membaca ini. Nah, tetapi dalam persembahan perpuluhan ini ada hubungannya dengan peristiwa ini. Kemudian Tuhan berdiri di sampingnya dan menyampaikan firman Tuhan mengenai janji keturunan Yakub dan janji melindungi dan memberkatinya. Jadi ketika dia melihat itu, mendapat mimpi, tapi itu adalah penglihatan. Tuhan berdiri dan bersampingan dan berjanji. Sama seperti covenant, perjanjian yang dia buat dengan Abraham, ya, dan Ishak. Kemudian Yakub bangun dan mendirikan mezbah dari batu yang dipakai menjadi bantal, menyebut tempat itu Beit El atau Bait El. Bapak Ibu yang gereja punya nama Bait El, itu artinya rumah Allah. El itu selalu Tuhan, ya, Allah. El Elohim, El Shaddai, dan segala macam. Bait El itu artinya rumah Tuhan atau Bait Allah. Yakub kemudian bernazar, ya, jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, ya, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Ya. Ini sudah ada ini, padahal masih jauh sekali rumah Tuhan yang pertama kali berdiri itu. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ini merupakan suatu nazar. Nazar itu berarti janji yang harus ditepati, ya. Jadi bisa terjadi reguler. Mengapa setiap kali ada berkat, dia akan memberikan 1/10. Tapi ini sekali lagi ini adalah komitmen yang sangat tinggi yang disebut dengan nazar. Dan itu Tuhan akan tuntut. Ya. Ini ya konsep perpuluhan yang kita temukan di dalam
zaman nenek moyang Israel. Ya, situasinya sama seperti Abraham. Belum ada Israel, belum ada Taurat, belum ada suku Lewi, belum ada imam, belum ada bait Allah. Tetapi Yakub dan Abraham sudah memberikan perpuluhan. Nah, ini luar biasa. Ya. Nah, kemudian di kitab Imamat muncullah kata perpuluhan itu, dan ini sudah pasti merupakan suatu ketentuan yang harus dikerjakan oleh bangsa Israel. Demikian bunyinya. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah. Ya, itu berarti apa yang ditanam, baik dari hasil benih di tanah maupun dari pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itu adalah persembahan kudus bagi Tuhan. Ya. Tetapi jika seorang mau menebus juga sebagian dari persembahan perpuluhan itu, maka ia harus menambah 1/5. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi, kalau tadi tumbuh-tumbuhan, ada juga persepuluhan dari daging, ternak, ini ya, lembu sapi atau kambing domba. Maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala, waktu dihitung, yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Tidak boleh dipilih-pilih mana yang baik, mana yang buruk, dan jangan ditukar. Kalau ada yang menukarnya, maka baik hewan itu maupun tukarnya harus sudah kudus dan tidak boleh ditebus. Jadi Bapak Ibu, nggak sembarang juga. Jadi lewat 10, yang ke-10 langsung jadi persepuluhan. Mau gemuk, mau kurus, mau baik atau tidak, itu masuk jadi perpuluhan. Jadi gembalanya taruh tongkat, disuruh domba-dombanya lewat. Ya, itu adalah perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. Jadi dalam perjalanan di jalan perjalanan di padang gurun, ya, ketika mereka singgah di lembah Gunung Sinai itu, perintah disampaikan oleh Tuhan mengenai perpuluhan. Berarti pada zaman Musa dimulai, ya. Persembahan perpuluhan itu sebagai kewajiban di dalam hukum Taurat. Ini bukan lagi inisiatif, tetapi wajib hukumnya, dan itu merupakan ketentuan yang harus dikerjakan. Yang kedua, persembahan perpuluhan adalah milik Tuhan dan kudus sifatnya. Tadi Tuhan sudah jelaskan itu. Perpuluhan dari hasil tanah dan juga dari ternak. Tidak hanya dalam bentuk uang. Nanti kalau kita baca baik-baik akan dijelaskan. Kalau tempat itu jauh, ya, untuk membawa persembahan tadi itu, binatang, ternak, atau tumbuh-tumbuhan, maka bisa diuangkan. Nah, itulah sebabnya mengapa suku Lewi juga dan imam juga memiliki uang untuk membeli yang lain. Ya, karena mereka tidak memiliki pendapatan apa-apa selain dari perpuluhan ini. Diberikan secara reguler ketika panen hasil tanah maupun hasil binatang-binatang yang mereka miliki, ya, setiap 3 tahun. Apa hubungannya? Bapak Ibu bisa lihat. Ini kalau kita lihat, ini merupakan miniatur atau contoh dari yang namanya tabernakel. Waktu mereka masih di padang gurun, bentuk dari bait Allah, rumah Allah atau tabernakel itu seperti ini, ya. Masih dalam bentuk yang sederhana, tapi di dalamnya ada ruang-ruang yang kudus, ruang maha kudus, ruang pertemuan, dan lain sebagainya. Di dalam bilangan menjelaskan tentang hubungan perpuluhan itu dengan suku Lewi, imam, dan bait Allah. Ya, Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagian dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel. Ada 11 suku sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Ini, ya, kemah pertemuan dalam bahasa Ibrani itu tabernakel. Ya, sebab persembahan persepuluhan dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus, kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka, mereka tidak akan mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Ya. Lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi, berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Jadi suku Lewi terima perpuluhan dari 11 suku, mereka tidak ambil semuanya. Mereka sisihkan juga 1/10-nya untuk diberikan kepada imam.
Ya, para imam yang paling tinggi adalah Imam Harun. Mereka menerima persepuluhan tidak langsung dari masyarakat, tetapi dari suku Lewi. Lebih berat sebenarnya tugasnya imam. Dan persembahan itu diperhitungkan sebagai persembahan khusus. Ya, ya. Secara demikian kamu pun harus mempersembahkan sebagian persembahan khusus pada Tuhan, sebagian dari segala persembahan persepuluhan yang kamu terima dari pihak orang Israel. Dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus pada Tuhan haruslah kamu serahkan kepada Imam Harun. Pada saat itu Imam Harun yang menjadi imam yang tinggi, yang terutama, kemudian ada imam-imam yang membantu Imam Harun. Ya. Di dalam Taurat, ya, memberikan persembahan perpuluhan merupakan perintah. Ya. 11 suku memberikan 1/10 dari hasil bumi dan hewan kepada suku Lewi, karena mereka dipercayakan Allah mengurus kemah pertemuan atau tabernakel secara full time. Ya, bukannya pekerjaan tambahan. Jadi mereka sepenuhnya bekerja untuk melayani, mengurus kemah pertemuan, tabernakel, peribadatan, penyanyi, mengurus segala sesuatu sudah dibagi ya. Karena panggilan ini suku Lewi tidak menerima milik pusaka, pembagian tanah. Jadi mereka tidak kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tuhan dan perpuluhan adalah milik pusaka mereka, milik pusakanya suku Lewi. Suku Lewi menerima perpuluhan dari 11 suku, namun memberikan perpuluhan dari perpuluhan yang mereka terima kepada imam. Ya, jadi Bapak Ibu dalam perjanjian lama, perpuluhan itu berhubungan dengan suku Lewi, berhubungan dengan tempat peribadatan, tabernakel, berhubungan dengan imam dan milik pusaka atau pendapatan. Itu ada hubungan semuanya, sehingga ada kewajiban untuk memberikan perpuluhan. Saya harap sampai di sini kita bisa jelas. Tapi ternyata juga di kitab Ulangan itu menjelaskan ada beberapa manfaat ya. Ketika mereka memberikan persepuluhan, meskipun itu suatu kewajiban, tapi ada berkat kembali ya. Di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Ini bicara nanti kalau mereka akan membangun bait Allah, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar selalu takut akan Tuhan Allah. Jadi adalah supaya mereka ini menjadi sarana untuk belajar takut akan Tuhan dalam hal kesetiaan. Ya, jangan sampai tidak memberi. Pada akhir 3 tahun ya, engkau harus mengeluarkan segala persembahan perpuluhan itu dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kota. Mengapa ditaruh di dalam kota? Ada. Ya. Maka orang Lewi, karena ia tidak dapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim dan janda. Yatim itu tanpa ayah. Ya, jadi kalau dia dengan mamanya saja, mungkin mereka menjadi banda yang miskin dan tidak bisa memberikan makan nafkah pada anak-anaknya, ya akan datang makan dan menjadi kenyang. Supaya Tuhan Allah memberkati engkau dalam segala usaha yang dikerjakan tangan. Jadi ternyata persembahan perpuluhan ini juga untuk takut akan Tuhan dan menjadi berkat bagi suku Lewi, orang asing yang bukan orang Israel yang datang, anak yatim dan janda yang kekurangan dan membutuhkan makan. Itu bisa disalurkan persembahan perpuluhan yang dikumpulkan selama 3 tahun itu untuk juga memberkati ketiga kelompok ini. Itu luar biasa diatur oleh Tuhan dalam Taurat ya. Di Tawarik ya katakan bahwa ia memerintahkan rakyat ini bicara tentang zaman Hizkia. Jadi ini bukti-bukti pelaksanaannya ya yang sempat dicatat di dalam Alkitab. Di dalam 2 Tawarik 31 ayat 4 mengatakan ia memerintahkan rakyat, maksudnya Raja Hizkia memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Ya, ini tidak mudah. Jadi mereka butuh makan, minum. Kalau mereka tidak diberikan perpuluhan, maka peribadatan juga menjadi macet. Itu terjadi di zaman Nehemia. Sehingga apa? Imam-imam suku Lewi itu mereka pergi ke ladang untuk cari makan. Bahkan saya menemukan ini banyak di gereja-gereja Papua yang ke pedalaman. Mereka juga ada beberapa pendeta, minta maaf ini saya sudah hubungkan saat ini supaya saya jangan lupa. Ketika saya interview dia bilang, wah saya tinggalkan jemaat. Mengapa? Karena perpuluhan jemaat dapat uang dari hasil jual kayu gaharu, hasil-hasil alam, dapat uang sampai juta, puluhan juta, tapi nggak pernah kasih 1 sen pun kepada pendeta. Akhirnya dia juga pergi cari kayu gaharu, karena dia bilang anak saya juga sekolah, butuh uang sekolah.
Dia bilang, saya juga butuh makan, sakit saya butuh obat, tapi kalau tidak ada pemasukan dari jemaat, bagaimana saya bisa menjalankan pekerjaan di rumah Tuhan ini? Nggak mungkin Tuhan langsung kasih turun makanan dari langit, sama seperti Elia tuh. Ya. Ini jadi zaman Hizkia pun sudah ditekankan. Segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa persembahan persepuluhan dalam jumlah yang besar. Ya, kemudian saya baca bagiannya yang terakhir, bahkan yang dari lembu sapi dan kambing domba, semuanya itu diletakkan mereka bertimbun-timbun. Jadi mereka memberikan, dan waktu untuk mengumpulkannya itu di dalam ayat 7-8 itu 4 bulan menimbun. Ya, dari bulan ketiga sampai dengan bulan ke-7. Kemudian Hizkia dan para pemimpin datang melihat timbunan itu. Mereka memuji Tuhan. Ya, karena apa? Karena ini merupakan stok bagi pelayanan hamba-hamba Tuhan di sana zaman itu, dan juga untuk membantu orang-orang yang berkekurangan di kota mereka. Nah, yang saya baris bawah itu ya, sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya. Imam yang bicara ini, kepala saduk. Namun sisanya masih banyak. Mengapa? Sebab Tuhan telah memberkati umatnya, sehingga tinggal sisa yang banyak ini. Jadi Bapak Ibu, mereka setia kepada Tuhan, diberkati sampai berlimpah-limpah, pekerjaannya jalan, tetapi juga masih banyak yang sisa. Pasti itu tidak dibuang, pasti akan diberikan juga kepada orang-orang yang membutuhkannya. Bapak Ibu bisa lihat di Nehemia juga muncul. Jadi Nehemia ini adalah sudah di akhir dari perjalanan bangsa Israel. Kurang lebih 400 tahun sebelum Masehi. Jadi mau siap-siap masuk ke dalam masa diam, ya, selama 400 tahun. Pada zaman Zerubabel dan Nehemia, semua orang Israel memberikan sumbangan. Jadi Zerubabel dengan Nehemia ini hampir 100 tahun selisihnya. Zerubabel tim yang pertama datang untuk kembalinya bangsa Yahuda, kerajaan selatan dari Babilonia atau Babel. Kemudian gelombang berikutnya Nehemia. Zerubabel ini yang membangun bait Allah, yang membangun kembali, ya. Sedangkan Nehemia yang membangun tembok Yerusalem yang sudah runtuh. Jadi mereka memberikan sekedar yang perlu tiap-tiap hari dan mempersembahkan persembahan kudus pada orang Lewi, dan orang Lewi mempersembahkan kepada anak-anak Harun. Ya, jadi tetap dilakukan di zaman zaman Nehemia. Tetapi dalam kasus yang ditemukan Nehemia ketika dia kembali jadi waktu itu dia minta izin bangun kembali tembok Yerusalem, kemudian dia kembali lagi bekerja di Babel, dia kembali, kemudian dia didapati bahwa sumbangan bagi orang Lewi tidak pernah diberikan, dikorupsi, ya, oleh musuh-musuhnya Nehemia yang berusaha membatalkan pembangunan baik tembok Yerusalem yang sudah runtuh. Ya, mereka tidak pernah diberikan, sehingga akibatnya apa? Orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Tadi saya sudah singgung sedikit. Ya, bagaimana mereka tidak mendapat pendapatan untuk makan minum? Mereka harus masing-masing lari ke ladangnya. Jadi mungkin mereka membeli ladang, padahal mereka sudah tidak dapat jatah. Karena ini cerita sudah hampir 1000 tahun ya, dari zaman awal Musa dan pembagiannya itu, seterusnya ya. Jadi memang mereka kemungkinan sudah mulai mencari ladang, jangan sampai tidak ada perpuluhan. Mereka harus bekerja, dapat makan. Jadi Nehemia menyesali para penguasa. Ya, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kumpulkanlah orang Lewi itu dan kukembalikan pada tempatnya. Dan mereka harus kembali memberikan perpuluhan. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak ke perbendaharaan. Ya, akhirnya ada reformasi, ada transformasi. Nah, ini di Maleakhi, kitab yang terakhir di Perjanjian Lama, berbicara tentang perpuluhan. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu, Bani Yakob, tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku. Bayangkan, ini sudah bagian akhir, Tuhan masih merasa ada penyimpangan. Jadi Bapak Ibu, biarpun sudah dibuang, mereka ini masih menyimpang. Sudah dibuang ke pembuangan di Babel itu ya. Masih menyimpang dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepada firman Tuhan semesta alam. Tapi mereka berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya,
Setelah saya selidiki, ya di situ kalau di terjemahan bahasa Indonesia mengatakan bolehkah manusia menipu Allah, tapi kata kaba itu dalam bahasa Ibrani berarti merampok. Dan bahasa Inggris, King James Version, English Standard Version, mereka juga menggunakan robbing, ya, rob, merampok. Bolehkah manusia merampok Allah, namun kamu merampok aku? Tapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami merampok engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Tuhan menggunakan kata rampok, mengerikan ya. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih merampok. Ya, kamu masih merampok aku. Kamu semua, seluruh bangsa Israel, bangsa Yehuda. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendarahan. Langsung ya, Pak Ibu, Tuhan langsung sambung dengan ucapan berkat ini. Supaya ada persediaan makanan di rumahku, ya, di bait Allah itu tadi untuk memberi makan kepada suku Lewi dan Iman. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tadi contohnya sudah ada Hizkia tadi ya. Sampai bertimbun-timbun. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu. Kenapa banyak hasil tanah yang dihabisi belalang pelahap ya? Itu karena mereka tidak memberikan perpuluhan. Supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Mengapa? Karena diberkati. Ya, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Memang sampai hari ini Yerusalem, Israel itu menjadi negeri yang kesukaan, banyak orang ingin datang ke sana karena nama Tuhan diserukan dan banyak hal yang luar biasa. Ini pesan Tuhan dan Nega Reformasi Nehemia sebelum akhir dari penyanyi lama ini tentang persembahan perpuluhan. Pertama, orang Lewi meninggalkan pelayanannya, ya, karena ketidaksetiaan suku-suku lainnya dalam perpuluhan. Nah, kalau kita lihat di suku Kerajaan Selatan itu kan hanya tinggal 3 suku ya, Bapak Ibu, Benyamin dan juga Yehuda. Jadi memang ada beberapa suku Lewi karena harus memimpin peribadatan. Ya, hanya dari 2 suku itu. Sedikit, tapi jumlahnya juga seimbang dengan jumlah penduduknya selalu ya. Kemudian Zerubabel membangun kembali Bait Allah tahun 536 sampai 515. Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem, membawa reformasi bagi bangsa Yehuda kembali kepada perintah Allah. Ya, mereka juga meninggalkan Tuhan. Kenapa saya taruh di sini Zerubabel? Karena sejak zaman Zerubabel ada yang setia, tapi juga ada yang tidak setia, dan banyak peristiwa yang terjadi. Ya. Maleaki memulai pelayanan tahun 430-an sebelum Masih. Akhirnya tidak tahu berapa, tapi setelah Maleaki ini selesai dan Nehemia, bangsa Tuhan diam dan tidak berbicara, tidak menyampaikan sesuatu. Nah, justru di bagian-bagian akhir ini Tuhan mengingatkan tentang perpuluhan. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Ya, Tuhan menegur Israel Yehuda tentang persembahan perpuluhan. Nehemia melakukan aksi reformasi kembali kepada firman Allah. Dan tidak memberikan persepuluhan dan persembahan khusus sesuai perintah Allah dalam hukum Taurat, sekali lagi dalam hukum Taurat bukan Injil, sama dengan merampok Allah, merampok Tuhan. Apa itu? Mengambil kepunyaan Tuhan dengan tanpa izin dan paksa. Ya. Karena tadi persembahan perpuluhan itu adalah milik Allah. Sekali lagi ini diatur dalam kitab Taurat. Persembahan perpuluhan dibawa ke rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahnya. Bukan kebutuhan makan, melainkan suku-suku Lewi dan imam-imam. Bukan makannya Tuhan. Tuhan nggak butuh makan secara fisik, tapi untuk memberi makan kepada hamba-hambanya. Yang kedua, janjinya berkat dicurahkan dari langit sampai berkelimpahan. Panen melimpah. Kenapa? Karena tidak rusak dimakan belalang pelahap. Dan bangsa-bangsa akan menyebut mereka berbahagia. Yerusalem. Di akhir cerita bangsa Israel di Perjanjian Lama pun, Tuhan mengingatkan pentingnya beribadah di rumah Allah. Itu ada contohnya itu. Sebelah kanan, ya. Kemudian hamba-hambanya yang mengurus rumahnya. Mengapa? Karena pekerjaannya harus terlaksana. Mengapa? Karena hamba-hamba Tuhan harus melayani sehingga kehendak Tuhan itu terus diketahui dan dilakukan oleh umatnya melalui bait Allah yang tempat mereka beribadah. Bagaimana dengan zaman Perjanjian Baru? Ya, kata persepuluhan di Perjanjian Baru itu muncul hanya 3 kali, Bapak Ibu. Ya, Matius, Lukas, Ibrani. Sedangkan kata 1/10, Lukas 18 dan Wahyu 11. Namun kitab Wahyu tidak berhubungan dengan persembahan.
Nah, persembahan persepuluhan di kitab Matius dan Lukas membicarakan tentang teguran Yesus terhadap orang Farisi yang taat memberikan persepuluh karena mereka adalah dari Yahudi, ya, namun mengabaikan keadilan, kasih, belas kasihan dan kesetiaan, ya. Tuhan menegur, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat orang Farisi dan seterusnya, ya. Kamu taat kepada persepuluhan tapi mengabaikan keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu kamu lakukan, yang lain jangan diabaikan. Jadi itu prinsip Taurat tuh begitu. Satu dilakukan, yang lain tidak bisa diabaikan. Tapi penulis kitab Ibrani membahas persembahan persepuluhan yang diberikan Abraham kepada Melkisedek untuk menekankan keimaman dari Yesus yang kekal seperti Melkisedek. Melkisedek bukan dari suku Lewi, namun suku Lewi termasuk para imam memberikan persepuluhan melalui Abraham. Waktu Abraham dia memberikan persepuluhan, benih-benih dari suku Lewi dan 12 suku itu sudah ada di Abraham. Itu yang ditulis oleh kitab Ibrani, sehingga waktu Abraham memberikan sudah mewakili juga Lewi memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Artinya karena persepuluhan itu diberikan kepada yang lebih tinggi status keimamatannya. Saya harap Bapak Ibu bisa paham sampai di sini. Ini agak sulit, tapi saya pikir kalau kurang paham nanti saya akan jelaskan lebih jauh. Yesus juga bukan dari suku Lewi, dari suku Yehuda. Namun dia berperan sebagai imam yang menyelesaikan korban pengampunan dosa karena itu nubuatan. Ya. Jadi perannya yang lebih banyak. Nah, di Perjanjian Baru tidak menyebutkan ketentuan perpuluhan. Mengapa? Ini analisa saya, studi saya. Karena perbedaan konteks yang terkait dengan Taurat, bait Allah, suku Lewi dan imam, dan warisan. Jadi tidak ditulis tentang kewajiban. Dasar dari Perjanjian Baru itu beda, bukan Taurat lagi, tapi Yesus, Injil, kasih, keadilan, dan ketaatan, bukan hukum Taurat. Yang ketiga, bait Allah, suku Lewi, dan imam, ya, di Perjanjian Baru tuh penginjil, penggembala, pengajar, majelis, diaken, syamas, bahkan kostor untuk merawat bait Allah atau gereja. Ya, jemaat dan pemimpin gereja tidak ada hubungan pembagian warisan. Artinya bukan begini. Oh, oke. Ini misalnya satu jemaat ini kita pilih gembala ini sehingga dia tidak usah bekerja, kita kasih dia uang. Tidak ada kesepakatan begitu waktu pendirian gereja. Tapi biasanya sudah ada orang hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan untuk melayani. Jadi tidak ada jaminan ya untuk hidupnya. Beda dengan ketentuan yang Tuhan atur, 11 suku memberi kepada satu suku karena mereka ada punya garis keturunan warisan untuk mendapat warisan tanah Kanaan ini. Ya, suku bangsa tadi itu satu suku mereka itu satu bangsa bukan satu suku, satu bangsa beda dengan bangsa-bangsa di dalam Perjanjian Baru. Perpuluhan itu kewajiban di dalam Perjanjian Lama, tapi kalau di dalam Perjanjian Baru lebih banyak bicara tentang persembahan. Ya, persembahan sukarela dan memberi dengan sukacita. Tidak ada kewajiban. Keputusan Abraham dan Yakub menjadi teladan untuk komitmen perpuluhan di Perjanjian Baru. Jadi kita bisa meneladani Yakub dan juga Abraham untuk saya memberikan 1/10. Banyak hamba Tuhan ya, Rick Warren itu bahkan 90% kalau nggak salah. Dia balik. Rick Warren dia memberi 90% dari pendapatannya waktu dia menulis buku. Ya. Banyak yang bersaksi. Pemberian bagi hamba Tuhan bukan maaf. Hamba Tuhan full time ya support dan part time support ini beda. Jadi suku Lewi itu full time. Tapi kalau sekarang banyak hamba Tuhan ada yang benar-benar full time tidak kerja, ada yang part time artinya dia juga ada pendapatan lain dari bisnisnya, ya dia dapat pendapatan lain dari apa selain dari gereja, mungkin bisnis atau bekerja. Saya banyak ketemu hamba Tuhan juga yang punya pekerjaan ya. Nah, itu beda. Kalau hamba Tuhan yang disupport karena dia tidak bekerja, dia hanya melayani Tuhan, memberikan hidupnya bagi Tuhan itu beda. Ya, rata-rata penginjil-penginjil banyak yang full time. Gembala-gembala ada yang banyak punya bisnis. Nah, zaman Yesus ada tim yang membantu kebutuhan tim. Kemudian zaman Rasul-Rasul persembahan khusus dengan menjual tanah. Contohnya kasus Ananias dan Safira ya. Jadi mereka bisa membagi hasil dari jualan tanah. Zaman Paulus ada keluarga-keluarga yang mensupport pelayanannya ya. Dan persembahan khusus ke Yerusalem juga ada. Jadi waktu Yerusalem terjadi gempa, ada persembahan khusus dikumpulkan
dan diberikan kepada Yerusalem. Di gereja mula-mula menerapkan persembahan untuk saling menopang yang berkurangan. Maaf, saya sudah ditetapkan pengurus untuk melayani janda-janda miskin dan anak yatim piatu, yaitu diaken ya. Jadi ada tugas yang sudah dibagi ketika gereja terbentuk. Ini sangat beda dengan Bait Allah dan ketentuan Taurat. Dan perpuluhan dalam sejarah gereja abad pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, dalam sistem gereja Katolik yang pertama dulu, ada mengatur secara organisasi untuk memberikan persepuluhan. Itu kesepakatan dalam gereja. Nah, saya tidak singgung ini karena ada hamba Tuhan Pak Daniel, tapi hari ini dia sakit, tadi dia baru menelpon, jadi tidak mampu untuk melanjutkan, sedang istirahat, kena vertigo. Saya kira itu bagian yang saya bisa sampaikan. Nanti sisanya Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan dan tanggapan. Saya kembalikan waktu ke moderator. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Sandi untuk ulasan yang disampaikan. Menarik sekali ya. Jadi ternyata ada benang merah juga bahwa dari perpuluhan yang diteladankan di Perjanjian Lama itu bisa jadi satu teladan, bukan kewajiban atau bukan hal yang harus kita pahami sebagai kewajiban, tetapi ada teladan-teladan dari tokoh-tokoh Alkitab yang memaknai perpuluhan yang bisa kita terapkan dalam konteks ini. Di Perjanjian Lama kita pahami seperti apa yang disampaikan Pak Sandi ya, bahwa memang itu kewajiban. Ada garis keturunan dari suku bangsa-bangsa di Israel yang wajib memberikan perpuluhan kepada salah satu suku yang disebutkan tadi, suku Lewi, karena mereka melayani di Bait Allah ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita akan lanjut ke panelis yang kedua. Saya mohon maaf tadi mungkin saya tidak sempat memperkenalkan atau menyebutkan bahwa ada juga penanggap kita di saat ini ya Pak Sandi ya, dan Bu Maria ya. Ada penanggap kita Pak Pendeta Alex juga akan membantu kita menanggapi apa yang disampaikan oleh kedua panelis kita nantinya. Dan juga bagi Bapak Ibu sekalian, dari apa yang disampaikan oleh panelis satu nanti dan juga panelis kedua, Bapak Ibu juga bisa menyiapkan pertanyaan dari sekarang dan bisa menyampaikan melalui ruang chat yang ada di Zoominar ini, atau juga bisa keep dan raise hand pada saat nanti di sesi tanya jawab bisa menyampaikan pertanyaan. Cukup pertanyaannya ringkas, pada jelas, dan disampaikan langsung ke panelis yang ditujukan. Siapa panelis satu atau panelis dua. Oke, kita Pak Sandi dan juga Ibu Maria, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke panelis yang kedua ya. Silakan Bu Maria. Waktu dan tempat, silakan. Ibu Maria, suaranya masih di mic, masih di mute ya. Mic-nya masih di mute. Bisa dihidupkan dulu. Iya. Oke, siap. Ya, terima kasih Pak Hendra untuk kesempatannya. Bapak Ibu mungkin gambar saya tidak terlalu terang karena mata tidak terlalu bisa kena cahaya, jadi minta maaf. Tidak apa-apa, yang penting suara Ibu Maria cukup terdengar jelas. Ya. Silakan. Jadi mungkin Bapak Ibu Betas yang memberikan slide ya, tidak ada slide karena keadaannya tidak bisa, tapi Beta mencoba untuk menyampaikan ya Bapak Ibu sekalian bahwa berbicara tentang persepuluhan, tadi kita sudah mendengar dari bagian firman. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari segi profesional, persepuluhan ini sebenarnya bukan soal angka atau kewajiban. Ini dari versi kita. Tapi persepuluhan ini lebih dalam, mencerminkan hati, mencerminkan setiap hati yang sadar bahwa setiap berkat yang kita terima itu adalah titipan Tuhan. Itu dulu yang pertama saya mengawalinya dengan kata-kata ini dulu. Jadi dalam dunia profesional tuh kita selalu mengingat bahwa memberi itu sebenarnya bukan sesuatu yang membuat kita menjadi lemah atau
Memberi bukan sesuatu kelemahan bagi kehidupan kita, tetapi justru menjadi satu kekuatan untuk melangkah dalam kehidupan ini. Ketika kita berani menyisihkan sesuatu, kalau kita belajar dari orang di kaum sebelah ya, teman-teman kita dari agama yang lain, katakanlah yang tidak seiman dengan kita, mereka sering melakukan hal ini. Tapi justru kita sebenarnya sudah jauh sebelum itu sudah diajarkan tentang hal ini. Ketika kita berani menyisihkan, berarti kita sementara membentuk kekuatan atau karakter hidup kita supaya kita bisa membangun suatu budaya yang positif, budaya yang memberikan harapan bagi kehidupan masa depan kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, lebih banyak kita mau berbicara tentang bagaimana sebenarnya atau apa sebenarnya yang menjadi kekuatan kita menyelami makna persepuluhan. Tadi dari bagian firman sudah dibilang, sebenarnya persepuluhan ini bisa membentuk secara profesional ya, bisa membentuk integritas kita, bisa membentuk etika kerja kita, bisa membentuk penata layanan dalam dunia profesional semakin baik. Kadang-kadang kita tidak menyadari hal itu, padahal itu selalu terjadi dalam kehidupan kita. Persepuluhan sebenarnya dari dunia profesional bukan sekedar praktek-praktek rohani, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai profesional. Nilai-nilai profesional seperti yang tadi sudah saya sebutkan juga integritas bisa muncul di saat itu. Bisa juga kita melihat bahwa kita melihat bahwa bukan saja praktek rohani, tapi bisa memunculkan nilai-nilai profesional yang tadi sudah dibilang, integritas, tanggung jawab kita, etika untuk mengelola sumber daya yang kita miliki. Seringkali kita berpikir bahwa ya persepuluhan itu mungkin sabar, nanti saja. Tapi ketika kita dengan setia melakukannya seperti dari sisi profesional, kita akan merasa sebagai sesuatu yang bertanggung jawab. Kita merasa kita mampu untuk mengelola sumber daya yang kita miliki itu dengan lebih baik. Dalam dunia kerja modern saat ini, kita ingat bahwa konsep memberi secara konsisten dan terencana itu dapat memperkuat karakter kita. Jadi yang mulanya kita tidak bisa, kita akan menjadi bisa dengan kita memberi. Seperti menjadi budaya dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab setiap hari dan kita harus lakukan. Demikian juga kita lihat bahwa sebenarnya kalau kita mau sungguh-sungguh melakukan dengan secara konsisten dan berkesinambungan setiap waktu, maka itu akan berdampak baik secara sosial dalam kehidupan kita maupun sebagai seorang profesional. Itu bisa terlangsung dalam kehidupan kita. Tadi kita sudah dengar bersama yang disampaikan oleh Pak Sandi, persepuluhan dari sisi teologis. Nah, kalau dari sisi profesional, persepuluhan itu sebenarnya tadi sudah disampaikan mencerminkan integritas, mencerminkan tanggung jawab, mencerminkan etika, melatih disiplin finansial dan kesadaran sosial kita untuk memberi. Ini yang perlu kita ingat dari sisi profesional. Nah, keterkaitan antara praktek profesional yang berdampak pada karakter profesional atau mewujudkannya dalam karakter profesional itu akan menumbuhkan budaya atau akan menumbuhkan budaya kerja yang berdasarkan nilai-nilai moral. Itu sesuatu yang setiap waktu akan kita lakukan dalam perjalanan hidup ini sebagai seorang profesional. Tadi kita sudah mendengar landasan firman Tuhan. Saya tidak terlalu membicara tentang itu, mungkin secara umum saja ada di kitab Malaki, ada di kitab Ulangan, ada juga di Korintus ya. Kalau di Malaki mungkin menekankan pentingnya sebagai bentuk ketaatan dan berkat. Kalau di Ulangan sebagai sarana untuk belajar hidup dalam takut akan Tuhan. Tapi kalau di Korintus, dia lebih menyoroti pada tanggung jawab sebagai pengelola, bukan pemilik. Kita ini sebenarnya bukan pemilik, kita hanya sebagai pengelola yang Allah titipkan bagi kehidupan kita.
Apapun yang kita terima itu sebenarnya sesuatu titipan dari Tuhan, supaya kita dapat mengelolanya dengan baik. Saudara, ada beberapa tokoh profesional, ya tokoh profesional yang saya secara pribadi juga ya tergerak untuk meniru atau melihat dari apa yang mereka lakukan, apa yang mereka beri pandangan terhadap perpuluhan itu atau persepuluhan. Ada seorang profesional, seorang tokoh bankir ya, seorang tokoh, dia bernama John D. Rockefeller. Dia mengatakan seperti begini, saya tidak akan pernah bisa memberi persepuluhan dari jutaan dolar jika saya tidak mulai memberi dari penghasilan saya yang kecil. Ini satu ungkapan yang luar biasa dari John Rockefeller. Dia seorang pengusaha yang hebat, seorang yang kaya, seorang miliarder yang ternama di Amerika Serikat. Nah, hal ini menggambarkan bahwa dia memiliki konsistensi dan prinsip-prinsip yang memberi dari mulai dia berkarya. Dari dia belum mempunyai apa-apa. Dia belajar untuk memberi kepada Tuhan. Ada satu orang lagi yang lain, yaitu pakar keuangan Kristen. Dia bernama Dave Ramsey. Dia mengatakan seperti begini, memberi bukan hanya soal uang, tapi soal hati. Persepuluhan melatih kita untuk tidak diperbudak oleh materi. Luar biasa ungkapan ini. Di sini dia menekankan aspek spiritual dan kebebasan finansial yang harus dikerjakan. Ada seorang tokoh lagi, seorang uskup Katolik, Yohanes Chrysostomus. Dia mengatakan seperti begini, memberi bukan karena alam membutuhkan, tetapi karena engkau membutuhkan hati yang terbuka kepada sesamamu dan Allah. Luar biasa ungkapan-ungkapan ini. Nah, dengan demikian dapat ditarik satu benang merah kesimpulan bahwa persepuluhan bukan saja sebagai satu kewajiban rohani, tetapi juga merupakan refleksi nilai-nilai profesional, disiplin, tanggung jawab, dan akan berbuah kepada integritas. Dalam profesi, saudara, disiplin keuangan pribadi itu akan, kalau kita memberi terus persepuluhan seperti yang kita tahu atau yang Tuhan taruh di hati kita, akan melatih kita untuk dapat mengelola pendapatan atau mengelola keuangan kita secara konsisten dan bertanggung jawab. Etika dalam kepemimpinan juga akan mendorong kita menjadi teladan dalam memberi dan membangun budaya kerja yang berintegritas. Artinya, kalau setiap waktu kita melakukan itu bukan hanya di lingkup pekerjaan kita sebagai profesional, tapi dalam kehidupan lingkup keluarga kita pun itu akan menjadi alat kecil untuk ditiru oleh orang lain. Demikian pun di tempat di mana kita bekerja, di tempat di mana kita atau marketplace di mana kita senantiasa membangun kehidupan ini. Yang berikut, praktek-praktek bisnis itu bisa berorientasi sosial. Kita ingat, sekarang ini susah praktek-praktek bisnis itu untuk berorientasi sosial. Kalaupun ada, itu mereka punya maksud tertentu. Tidak semuanya dari hati yang paling dalam. Ada maksud. Kenapa? Kata lihat saja. Kegiatan-kegiatan sosial tertentu itu lebih banyak diekspos supaya banyak orang bisa melihat, oh yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Nah, ini yang perlu kita ingat juga, bahwa praktek-praktek berbisnis sosial ini sebenarnya berorientasi sosial itu harus mulai dari kita. Walaupun tidak kelihatan, menyisihkan sebagian dari keuntungan. Lalu segi profesionalnya, menyisihkan sebagian dari apa yang kita dapat untuk kegiatan sosial keagamaan. Saya selalu lihat seperti ini, Bapak Ibu. Teman-teman di sebelah ini, mereka sering melakukan itu. Mau kita katakan apapun, tapi itu terbukti. Mereka dengan sukarela memberikan, menyisihkan. Tapi kita kadang-kadang seringkali juga memperhitungkan untung rugi.
Dan ada hal-hal positif juga yang sebenarnya bisa kita ambil dari mereka untuk mengingatkan kita, bukan supaya kita meniru, karena Tuhan sudah meletakkan itu lebih dulu untuk kita. Tuhan sudah mengajar, hanya kita yang kurang peka untuk mau melakukannya. Yang berikut lagi saudara-saudara, komunitas kerja kita itu selalu menjadi komunitas yang peduli. Komunitas yang peduli akan mendorong solidaritas kita melalui program-program apapun yang kita lakukan, akan memunculkan kehidupan yang bersolidaritas. Seperti misalnya kita terpanggil untuk membantu sesuatu atau dana sosial tertentu, atau katakanlah seperti yang tadi Pak Sandi ada singgung sedikit juga tentang mungkin kita bisa membantu misi pelayanan tertentu atau orang-orang tertentu yang melayani, itu bisa dengan sendirinya akan menggugahkan kita, mendorong solidaritas untuk melakukan program-program sosial dan lain-lain sebagainya. Yang berikut lagi saudara kekasih, persepuluhan dalam profesi ini merupakan nilai investasi jangka panjang. Tanpa kita sadari ini sebenarnya merupakan investasi jangka panjang. Bukan sekarang kita dapat, tapi pada waktunya. Tadi saya sudah bilang, bukan ada tadi kalau kita ingat itu seorang uskup tadi, Uskup Yohanes Chrysostomus itu, dia bilang bahwa memberi itu bukan karena Allah membutuhkan. Benar, bukan karena Allah membutuhkan. Tapi karena kita membutuhkan hati yang terbuka kepada sesama dan Tuhan Allah. Ini yang harus kita ingat. Dalam profesional kita harus melakukan hal ini. Karena memang Allah. Jadi kita melakukan investasi jangka panjang, bukan untuk saat ini saja kita menerima, tapi pada waktunya nanti. Hidup yang kekal yang akan kita cari. Itu yang kita memberi investasi kepada itu. Membentuk, kalau investasi jangka panjang kita lakukan dalam persepuluhan ini, kita akan ingat, akan membentuk karakter profesional kita untuk bertingkah jujur, untuk berlaku jujur, untuk disiplin, untuk tidak materialistis. Kita akui, akhir-akhir ini banyak sekali. Termasuk anak-anak Tuhan. Tidak semua, tapi termasuk anak-anak Tuhan. Ada juga yang mempunyai atau memiliki sikap materialistis. Mungkin di antara saya juga mungkin punya itu, tapi mungkin tidak kentara. Dan karena itu, kita belajar untuk memberi persepuluhan. Kita kasih contoh saja Bapak Ibu. Kadang-kadang kita berpikir, dalam keluarga ya, pendapatan kita hanya sedikit. Ekonomi sekarang semakin sulit. Kalau kita kasih persepuluhan, bisa tidak kita cukup untuk sepanjang perjalanan hidup ini? Kondisi ekonomi sangat mahal. Di Ambon akhir-akhir ini ikan tuh melambung tinggi. Padahal orang Ambon harus makan ikan. Ini dilematik. Padahal di satu sisi kita membutuhkan. Tapi di sisi lain kita mau memberi kepada Tuhan, kita memperhitungkan. Dari sisi profesional dikatakan, ingat, persepuluhan itu investasi jangka panjang yang harus kita lakukan. Membentuk karakter profesional kita supaya kita berlaku jujur. Kejujuran itu sudah semakin hari semakin sukar untuk kita dapatkan. Tapi anak-anak Tuhan diwajibkan untuk berlaku jujur, untuk disiplin dalam memberi. Kadang-kadang kita beri bolong-bolong, tidak bisa. Untuk tidak materialistis, itu juga yang paling utama. Yang berikut lagi, penata layanan dalam keputusan. Nah, ini juga sesuatu yang harus kita ingat. Mengelola sumber daya dengan bijak akan menghindari kita dari penyalahgunaan jabatan kita. Itu juga yang perlu kita ingat. Kadang-kadang kita lupa. Kita sudah duduk enak di sini, kita lupa apa yang seharusnya menjadi visi kita. Apa yang Tuhan taruh di hati kita untuk melaksanakannya. Kita menjadi lupa. Nah, itu yang saudara-saudara yang kekasih yang mesti kita ingat. Artinya, persepuluhan itu bukan sekedar angka, tadi sudah disampaikan. Tapi dia lebih dari sekedar angka. Kenapa? Karena persepuluhan mewajibkan bukan hanya rohani kita, tetapi juga melatih karakter kita. Bukan hanya melatih rohani kita, tapi melatih karakter kita. Yang tadi sudah disampaikan. Setia, taat, berlaku jujur. Itu melatih karakter kita. Akhir-akhir ini sukar dilakukan, tapi itu wajib kita lakukan. Dalam dunia profesional, prinsip ini akan membentuk kita menjadi orang-orang yang berintegritas,
menjadi orang-orang yang berempati, menjadi orang-orang yang bertanggung jawab sosial kepada diri kita dan kepada orang lain di sekitar. Memberi secara konsisten juga akan melatih kita untuk tidak dikuasai oleh materi, tapi bukan dikuasai oleh materi, tapi kita melihat nilai yang kita berikan. Ada refleksi pribadi yang akan saya sampaikan seperti begini. Apakah saya sudah mengelola berkat yang Tuhan berikan dengan bijak? Dimanapun kita ditempatkan, di marketplace mana saja. Apakah saya memberi bukan karena cukup, tetapi karena saya peduli? Kadang-kadang kita berpikir, memberi kepada Tuhan persepuluhan ini, nanti kalau ketemu cukup dulu. Tidak seperti itu. Tadi Pak Sandi sudah bilang wanti-wanti kepada kita. Memberi itu bukan hanya sebagai suatu kewajiban, tapi itu adalah pilihan dari saudara dan beta. Bukan kewajiban, tapi pilihan. Kalau kita mau supaya investasi jangka panjang kita berbuahkan yang manis untuk kemuliaan Tuhan, untuk masa depan hidup yang kekal, maka kita ingat, memberi itu bukan kewajiban, tetapi pilihan. Karena itu, pilihlah mana yang harus kita lakukan. Sebagai seorang profesional, apapun pekerjaan kita, mungkin kita hanya berjualan di pasar, mungkin kita hanya membuka pondok kecil, tapi disitulah Tuhan taruh apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan punya kemuliaan. Mari kita memberikan atau kita menjadikan persepuluhan itu sebagai wujud nyata kepedulian kita. Bukan sekedar rutinitas. Bukan sekedar rutinitas. Karena memberi bukan soal jumlah. Tetapi soal hati yang terbuka kepada Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa dilengkapi oleh teman-teman penanggap. Tuhan memberkati dan menolong kita supaya dengan sukacita kita melakukan memberi dan kita juga saling mengisi satu dengan yang lain dalam perjalanan hidup yang Tuhan berikan. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih. Terima kasih untuk panelis kedua, Ibu Maria Pak Mahu. Sangat gamblang, tegas dan jelas sekali menyampaikan apapun yang disampaikan terkait dengan bagaimana praktek perpuluhan di dalam dunia kerja atau di dalam dunia profesional ya. Jadi bukan hanya soal kewajiban, tapi ini soal karakter. Ada manajemen keuangan yang pribadi, manajemen bagaimana mengelola perpuluhan itu sendiri. Ada transparansi, ada integritas di situ yang dituntut di dalamnya. Jadi tidak hanya soal bagaimana kita memberi di dalam kewajiban kita sebagai orang percaya, tetapi di dalam dunia kerja kita bukan memberi sebatas memberi perpuluhan dalam bentuk uang, tetapi karakter kita di dalam aktivitas kita sehari-hari. Bapak Ibu, kita akan lanjut untuk menanggapi kedua panelis ini, tetapi saya sudah dikasih kode dari host kita Pak Brandov untuk kita break, untuk kita bersama-sama terlibat memberi di dalam apapun yang kita punyai untuk mendukung pekerjaan pelayanan, tentunya di dalam jaringan pelayanan doa dan mengenal Alkitab. Saya kembalikan ke Pak Brandov untuk memimpin sesi ini. Terima kasih Pak Hendra. Waktu yang diberikan Bapak Ibu. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Di depan layar Bapak Ibu sudah ada barcode atau nomor rekening yang bisa Bapak Ibu berikan bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan, dan persembahan yang Bapak Ibu berikan untuk mendukung pelayanan kami di tim jaringan pelayanan Alkitab, di mana persembahan ini dapat mendukung perpanjangan Zoom, karena Zoom ini kita berbayar dan untuk digunakan untuk seminar-seminar kita yang akan datang. Jadi persembahan yang Bapak Ibu berikan sangat bermanfaat, sangat berarti untuk pelayanan-pelayanan kita ke depannya di seminar-seminar kita di bulan-bulan yang akan datang. Oleh karena itu Bapak Ibu, depan layar Bapak Ibu sudah ada kris, kode kris, dan juga nomor rekening yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk memberikan persembahan. Sambil Bapak Ibu memberikan persembahan, kita akan diiringi dengan lagu pujian yang akan semoga persembahan yang Bapak Ibu berikan dapat mendukung pelayanan kami
dan juga dapat membantu memperluaskan berita Injil, pengajaran kepada orang-orang percaya di segala tempat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu dengan berkat-berkat berkelimpahan. Baik, saya kembalikan untuk waktu selanjutnya kembali kepada moderator kita, Pak Hendra, untuk melanjutkan sesi tanggapan dan juga akan ada sesi tanya jawab. Waktu yang tepat saya persilakan Pak Hendra. Terima kasih Pak Brandolf. Bapak Ibu Saudara, kita kembali lagi diskusi kita bersama-sama belajar terkait tentang perpuluhan. Apa yang sudah disampaikan oleh kedua panelis tadi, saya yakin dan percaya banyak dari kita punya pertanyaan, daftar pertanyaan, dan yang ingin kita tanyakan pada kedua panelis ini. Silakan Bapak Ibu jika ingin langsung mau menyampaikan pertanyaan, nanti siapkan pertanyaannya, kemudian atau mungkin nanti pada saat sesi diskusi tanya jawab, silakan angkat tangan dan menyampaikan pertanyaannya secara singkat, padat, dan jelas. Untuk waktu selanjutnya kita berikan dulu kepada penanggap yang sudah bersedia. Pak Pendeta Alexna, silakan Pak Pendeta menanggapi apa yang telah disampaikan oleh kedua panelis kita. Silakan Pak. Ya baik, terima kasih, Tuhan berkati. Haleluya. Pada prinsipnya kita bersyukur karena malam hari ini materi yang memang bagi saya ini sangat berbobot, dan ini selama ini banyak orang, bahkan pendeta-pendeta asal bicara saja, tapi memang mereka perlu kemampuan punya pemahaman berhubungan dengan hal atau konteks tentang perpuluhan. Jadi saya pribadi ya terima kasih kepada Pak Sandi dan juga Ibu Maria yang sudah menyampaikan pengertian pemahaman berhubungan dengan bagaimana memberi perpuluhan itu. Kalau tadi dari Pak Sandi ya diuraikan dari semua perbandingan dari ayat Alkitab, segala macam hal, dan itu ada di Alkitab, di Perjanjian Lama, dan juga konteksnya di Perjanjian Baru. Dan bagi saya dalam bagian ini kita perlu bersyukur karena apapun keadaan apapun, kalau saya lihat perpuluhan ini itu dari pengalaman pelayanan sampai di kampung-kampung sampai di kota, itu orang-orang tua itu mereka tetap masih ingat bahwa Maliaki 3 ayat 10 itu tidak bisa diganggu gugat. Karena itu mereka tahu. Nah, mengapa? Karena itu belajar tentang bagaimana Maliaki 3 ayat 10 bilang bahwa bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan dan ujilah aku firman Tuhan kalau aku tidak membukakan tingkap-tingkap bagimu sampai berkelimpahan. Nah, dalam konteks ini berhubungan dengan perpuluhan ini saya soroti atau lihat cuma beberapa hal saja, yaitu yang pertama adalah bahwa ini bicara tentang ketaatan kita. Ketaatan kepada Tuhan dan perintah firman. Terlepas dari berbagai macam hal itu, ini yang saya mau menanggapi itu adalah kita belajar taat kepada perintah Tuhan. Terlepas dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, itu tetap bicara taat. Nah, mengapa ketaatan? Karena yang pertama, Tuhan menjadi model atau menjadi teladan bagi kita. Dia yang tidak berdosa, dia yang tidak cacat itu menjadi korban yang terbaik bagi saudara dan saya. Sehingga bagian ini yang saya lihat itu saya soroti adalah perpuluhan itu adalah bagian konteksnya adalah kita perlu menjadi teladan untuk memberi yang terbaik. Saja. Teladannya adalah Tuhan Yesus. Dalam bagian kebenaran firman, ya saya tidak sebut ayatnya, tapi kebenarannya adalah bahwa dia menjadi miskin supaya kita diperkaya dalam kemurahan Tuhan. Nah, jadi setiap orang atau siapapun dia, manusia di muka bumi ini, perlu belajar taat untuk memberi. Ayatnya jelas, Maliaki 3 ayat 10. Kita bawa semua persembahan atau berkat-berkat ke tempat yang jelas. Karena itu akan digunakan bagi kelangsungan hidup para pelayan. Di Perjanjian Lama kita sudah lihat tadi, dan Perjanjian Baru
ada hamba-hamba Tuhan, orang-orang memberitakan Injil. Supaya mereka punya makanan, tidak mungkin mereka makan firman tidur malam, tapi mereka makan nasi, sayur, papeda, keladi, ikan bakar, begitu. Supaya sehat memberitakan Injil. Nah, itu dia. Nah, jadi malam hari ini saya tidak terlalu bicara banyak, cuma membawa kita kepada teladan Tuhan, yaitu memberi. Ya, tadi Ibu Maria terima kasih sudah menjelaskan tentang karakter, bicara tentang semua hal. Dan itu memang sangat benar. Saya kasih contoh saja. Saya pribadi, sejak saya dipanggil oleh Tuhan melayani Tuhan sampai hari ini, itu saya berpegang pada pilihan Tuhan. Yohanes 15 ayat 16. Saya bertobat itu 92 di Jayapura. Lalu saya dipanggil Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 16. Saya sempat ada di Timika, sempat mau bekerja, tetapi Tuhan panggil saya. Lalu saya pulang ke pedalaman di Sorong waktu itu, di Bumia 3. Sampai detik ini, dan saya ada sampai di ini. Jadi, begitu melayani Tuhan di kampung-kampung, di mana itu tidak ada hal apapun, tapi ajar umat mereka taat. Jadi, kecil sedikit apapun mereka taat, sehingga itu kami bisa ada sampai hari ini. Ada di kota juga demikian, Bapak Ibu Saudara. Ada jemaat juga, ada gereja juga. Mereka tidak memberi juga, tapi saya berdasarkan saya punya hidup serahkan kepada Tuhan. Tuhan pelihara dalam pelayanan sampai hari ini. Itu. Jadi di kota di Sorong ini ada satu perintisan gereja. Memang saya awalnya satu gereja besar, tapi ada dipercayakan untuk di suatu kota, gereja kota yang kecil. Tidak ada jemaat juga, cuma 2 atau 1 keluarga. Tapi saya hidup sampai hari ini karena saya punya ketaatan kepada Tuhan, panggilan melayani Tuhan. Gitu. Dan dalam bagian ini pun juga itu ada orang, ada jemaat atau masyarakat atau warga jemaat. Mereka ada ibadah di satu gereja, dan mereka bawa perpuluhan kasih ke saya. Saya tidak tahu apakah ini melanggar atau bagaimana, tapi itu karena taat. Jadi konteksnya bagian juga kepada ketaatan dan taburan. Ya, di Galatia 6 ayat 7 kalau tidak salah, apa yang kita tabur yang benar, yang baik, sesuai. Tadi Ibu Maria terima kasih, bukan jumlah apa, tapi dengan ketulusan, itu Tuhan kembalikan. Puji Tuhan, minta maaf, saya tidak terlalu banyak, cuma saya uraikan saja bahwa yang pertama, kita belajar taat karena model ketaatan itu adalah Tuhan Yesus. Dia berikan bagi kita, dan kita pun juga harus taat untuk melakukan apa yang kita lakukan, memberi semua yang Tuhan percayakan bagi kita. Hidup, berkat-berkat Tuhan, apa saja waktu, kembalikanlah kepada Tuhan. Puji Tuhan, itu saja tanggapan saya. Terima kasih, Tuhan berkati untuk kita semua, supaya kita tetap diberkati oleh Tuhan untuk taat memberi hidup, memberi harta kekayaan, memberi semua kembali kepada Tuhan, karena hidup di dunia ini, kita bukan, ya terima kasih Ibu Maria, bukan pemilik tapi pengelola yang bijaksana, ya akan Tuhan minta pertanggungjawaban nanti satu saat. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Pak Hendra, Tuhan berkati Brandov, bahkan kita semua yang hadir malam hari ini. Ya, sekian. Haleluya. Terima kasih Pak Pendeta Alexna di Sorong. Tegas 2 hal yang saya catat tadi beliau sampaikan, bahwa berbicara mengenai perpuluhan dan persembahan itu berbicara mengenai ketaatan kepada Tuhan, kepada perintah Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Dan yang berikut, bicara mengenai perpuluhan atau persembahan berarti kita bicara memberi teladan atau memberi yang terbaik. Jadi bicara soal bagaimana kita, totalitas hidup kita, apa yang kita punya, kita beri sebagai persembahan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, apabila sudah ada daftar pertanyaan, bisa disiapkan, nanti ditulis di kolom chat kepada kedua panelis kita untuk nanti kita diskusikan. Atau pingin langsung mau bertanya, bisa silakan angkat tangan, menyampaikan pertanyaannya secara ringkas pada jelas kepada panelis 1 atau 2. Nanti bisa juga sambil fleksibel saja kalau itu
bisa ditanggapi langsung oleh Pak panelis 1 atau 2, atau mungkin dari Bapak Ibu sekalian juga, kayaknya saya punya pendapat yang berbeda, bisa sambil melengkapi. Jadi di sini kita sama-sama belajar. Pak Sandi, Ibu Maria, kita bisa langsung masuk di sesi diskusi saja ya, diskusi dan tanya jawab. Atau mau berikan testimoni dulu salah satu dari peserta yang hadir di sini untuk menanggapi juga ya, selain Pak Alex. Nah tadi Izin saya lihat Pak di sini Hendra, ada, ya silakan Kak ada Tiara. Ibu Christine Sawen dari Jayapura juga. Ya, oh mau ya menanggapi. benar-benar. Siap. Baik, Bapak Ibu, kita berikan kesempatan untuk menanggapi apa yang telah disampaikan oleh kedua panelis kita terkait dengan topik perpuluhan, dan mungkin ini praktek juga yang sering kita lakukan sehari-hari di tengah-tengah jemaat atau dalam persekutuan. Saya minta kesediaan Ibu Christine Sawen mungkin bisa di open mic dan menyampaikan tanggapannya terkait apa yang telah disampaikan oleh kedua panelis kita, singkat, padat, dan jelas. Terima kasih. Iya, Silakan. terima kasih Pak Hendra. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom, shalom. Iya, Shalom. selamat malam Pak Alexna, Tuhan berkati. Selamat Ibu, Tuhan berkati. Materi yang sangat bagus sekali, yang sangat membawa kita untuk memahami secara mendalam tentang perpuluhan dari aspek perjanjian lama, tetapi juga perpuluhan dari aspek perjanjian baru, tapi juga kaitannya dengan perpuluhan dari aspek praktis, kaitannya dengan nilai-nilai makna daripada suatu perpuluhan yang berdasarkan apa yang kita alami atau kita rasakan yang disampaikan oleh Ibu Maria. Sungguh sangat baik. Saya melihat bahwa dari dua pemateri tadi, saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, perpuluhan itu sebagai satu hubungan pribadi atau jadi antara Yakub dengan Tuhan Allah. Ketika Yakub berdiskusi dengan Tuhan Allah, kemudian perpuluhan itu juga sebagai satu pemberian pribadi dari Abraham atau Abram ketika diselamatkan atau dibantu keponakannya Lot. Nah, itu berarti inisiatif daripada setiap orang untuk memberikan, yaitu Yakub maupun Abraham atau Abram. Nah, tetapi kemudian dalam konsep yang berikut itu sudah melibatkan pihak yang ketiga. Pihak yang ketiga dalam arti perpuluhan ini diberikan untuk membantu orang lain, yaitu suku Lewi. Perpuluhan itu diberikan supaya suku Lewi itu bisa menjalankan fungsi pelayanannya. Jadi fungsi perpuluhan di sini berarti dia mempunyai, jadi bukan hanya sebagai satu kewajiban pribadi ataupun sebagai satu rasa ungkapan syukur, ataupun sebagai satu ucapan terima kasih, ataupun reaksi pribadi yang bermanfaat terhadap pribadi sendiri. Tetapi juga perpuluhan ini sudah melangkah jauh ke perpuluhan ini diberikan dalam rangka menopang orang lain, menopang pelayanan orang lain. Nah, itu dua konsep besar yang saya lihat dalam perjanjian lama. Kemudian dari hasil disampaikan tadi oleh Pak Sandi, kemudian ketika dalam konsep perjanjian baru yang juga kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Maria, itu kaitannya dengan perpuluhan itu sebagai suatu ungkapan syukur, sebagai bentuk langkah iman, sebagai satu keharusan yang wajib kita lakukan sebagai orang beriman kepada Tuhan. Nah, ketika dikaitkan dengan perkembangan hari ini, ada banyak kontroversi tentang memberikan perpuluhan, baik itu dalam aspek perjanjian lama maupun perjanjian baru.
Ada banyak ketentuan-ketentuan perjanjian lama yang kemudian tidak lagi berlaku pada hari ini, atau juga kemudian tidak wajib dilakukan pada hari ini karena Yesus Kristus sudah mati bagi kita. Nah, tapi kemudian langkah iman kita itulah yang menentukan bahwa perpuluhan itu wajib kita berikan sebagai satu ungkapan syukur. Begitu. Tetapi kaitannya dengan hari ini, dengan melihat situasi dan perkembangan, mungkin Pak Sandi mohon taruhlah memberikan semacam bukan satu ketegasan sih, tapi satu catatan kecil begitu mengenai perpuluhan itu dikaitkan dengan situasi dan kondisi hari ini. Apalagi kalau misalnya perpuluhan sekarang kan orang lebih melihat perpuluhan sebagai satu pemberian dalam bentuk uang, 10% dari pendapatan. Kemudian ketika diperhadapkan dengan kondisi ekonomi, situasi yang semakin hari semakin sulit. Nah, ini kira-kira seperti bagaimana? Begitu. Jadi mungkin semacam catatan-catatan kecil saja. Tapi kalau yang saya lihat atau tanggapi dari apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Maria, saya justru sepakat secara pribadi, bahwa perpuluhan itu adalah bagian dari pemberian ungkapan syukur. Dan saya secara pribadi dan keluarga juga justru merasakan bahwa ketika kami memberi, itu bukan berkekurangan, tetapi berkelebihan. Dan yang kedua, ketika kami memberi perpuluhan, saluran berkat itu diberikan lewat kami, begitu. Saluran berkat itu diberikan lewat kami. Ketika hari ini kita memberi, ternyata besok itu ada lagi dengan cara Tuhan. Tapi ketika kita tidak memberi, itu kayak macam jalan semua buntu. Usaha pun juga kadang-kadang tertunda-tunda. Tapi ketika kita memberi, jadi kita tuh menjadi saluran berkat. Dan itu adalah langkah iman. Kalau saya secara pribadi. Tapi pertanyaan saya tadi kaitannya dengan supaya bisa menjadi, karena masing-masing kita tentunya berbeda persepsi begitu, sehingga mungkin ada 1-2 catatan khusus supaya menjadi catatan umum terkait dengan konsep memberi ataupun perpuluhan dalam situasi dan kondisi saat ini. Iya, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Christine Sawen dari Jayapura. Ini Bu Christine dan suami juga kami dekat sekali, dan saya percaya suami dan anak-anak diberkati dari apa yang disampaikan dan menjadi kesaksian ya dalam kehidupan rumah tangga dan pekerjaan. Bapak Ibu Saudara, kita coba langsung saja buka sesi diskusi. Terima kasih sekali lagi untuk kedua penanggap yang sudah menyampaikan apapun yang menjadi hal-hal yang menjadi atensi dari apa yang disampaikan oleh kedua panelis. Silakan ya Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan, atau mungkin dari kedua panelis ini dulu mau menyampaikan sesuatu dulu terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh kedua penanggap, Pak Pendeta Alexna dan Ibu Dr. Christine Sawen di Jayapura. Atau kita langsung saja Pak Sandi, Bu Maria, kita langsung berikan kesempatan sesi ini untuk kepada para penanya, Bapak Ibu peserta, silakan. Kalau saya lihat satu sudah pertanyaan tadi sudah sempat disampaikan oleh Ibu Christine Sawen tadi, ingin mengetahui lebih jauh lagi dari sisi kebenaran firman Tuhan. Mungkin banyak sekali berbagai versi pandangan yang dianut atau dipegang oleh masing-masing orang mungkin dalam persekutuan di gereja, tetapi apa yang mungkin bisa menjadi satu guidance begitu dari penyampaian materi ini yang paling tidak itu bisa menjadi pegangan. Tentu kebenaran firman Tuhan itulah yang menjadi patokan kita ya, menjadi patokan kita. Tetapi dari situasi yang berbeda, pandangan yang mungkin multitafsir terkait perpuluhan ini, tapi apa sih yang mungkin menjadi semacam kayak guidance, petunjuk begitu yang bisa untuk semua orang percaya, apalagi di dunia kerja, di gereja dan persekutuan. Saya lihat tadi Pak Pendeta Alexna dengan tegas menyampaikan dia betul-betul melihat
melihat berbicara mengenai perpuluhan persembahan itu berbicara mengenai ketaatan. Ketaatan. Ibu Maria tadi menyampaikan juga ada integritas di sana yang dituntut, yang dilihat, yang dipandang. Nanti minta bantu Pak Brandov atau mungkin Kak Tiaras kalau ada pertanyaan yang mungkin terlewatkan oleh saya nanti bisa disampaikan ya. Ini saya baca dulu Pak Sandi, Ibu Maria. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta seminar kita. Marius Iyai bertanya begini kepada kedua panelis, karena tidak secara spesifik menyebutkan ke panelis 1 atau 2. Beliau bertanya pertama, perpuluhan itu adalah suatu keharusan, seperti disebutkan di Maliaki 3 ayat 10. Yesus tidak meniadakan persepuluhan dalam Matius 23 ayat 23, tetapi ini terkait dengan motivasi dalam memberi. Memberi persepuluhan kepada hamba Tuhan, yatim, janda, dan orang berkurangan adalah merupakan komitmen iman. Ini pernyataan dia. Nanti bisa ditelusuri atau disikapi oleh kedua panelis. Dan yang berikutnya ada Lukas Witt. Lukas Witt itu bertanya, perpuluhan diberikan atau dikembalikan? Ini kedua makna yang berbeda atau samakah atau sebenarnya maknanya apa? Perpuluhan diberikan atau sebenarnya dikembalikan? Yang berikut, kalau memang diberikan atau dikembalikan, bisa dijelaskan spesifik itu kemana sebenarnya? Kalau di contoh Alkitab, di teladan-teladan Alkitab, diberikan kepada suku Lewi ya, kita bilang di sana. Tetapi kalau dari contoh Alkitab yang disebutkan Pak Sandi di awal dalam kisah Abraham itu atas keponakannya Lot, atau dia menyampaikan inisiatif dia berterima kasih atas pertolongan Tuhan dengan memberikan persepuluhan. Itu inisiatif yang datang dari dia, tapi ditujukan kepada kemana? Spesifik diberikan atau dikembalikan ke siapa atau kemana ya? Pertanyaan seperti itu. Kemudian jika untuk hamba Tuhan atau janda duda atau saudara-saudara yang berkekurangan, bukankah itu sebenarnya sebagai dalam tanda kutip disebutkan persembahan di luar dari konsep persepuluhan itu sendiri? Nah, ini bagaimana menyikapinya nih? Apakah seperti itu pandangan dari Pak Lukas yang melihat bahwa ternyata menurut dia persembahan kepada janda duda, hamba Tuhan atau orang-orang berkurang itu sebenarnya disebutkan sebagai dalam tanda kutip persembahan di luar dari konsep 10% itu sendiri. Mohon pencerahan dari para panelis. Terima kasih. Silakan Pak Sandi, Ibu Maria mau siapa lebih dulu silakan. Pak Sandi dulu kali ya. Ya. Baik, terima kasih untuk moderator yang sudah mengatur. Terima kasih Ibu Maria, tadi ada menyinggung sedikit tentang Rockefeller ya. Saya kira sekarang ini Rockefeller ini jadi orang terkaya di dunia. Sudah 7 keturunan, tetap menjadi orang terkaya di dunia. Jadi kalau dia bicara perpuluhan tuh memang saya tidak bisa bayangkan tuh 1/10 dari hartanya itu luar biasa banyaknya itu. Saya tidak tahu bagaimana cara dia membagi. Dan ya, saya kira bisnisnya juga ada di Papua kali ya, sampai sekarang. Berbisnis perbankan, keturunan-keturunannya ya. Itu orang-orang yang sangat terkenal dan sangat difanatis juga oleh dari kelompok-kelompok seberang. Tapi karena dia berbicara tentang perpuluhan, jadi itu cukup menarik ya. Tapi terima kasih Bu Maria sudah melengkapi dengan pandangan dari sisi profesional. Penanggap juga Pak Pendeta Alex, Ibu Christine, terima kasih lebih menjelaskan implementasi ya. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari, dan itu sangat luar biasa. Dan dua penanya, Pak Marius dari Nabire, Pak Lukas, apa dari mana ini? Boleh infokan nama kotanya, supaya kita bisa tahu, ya. Membantu panitia. Pertama saya waktu mendengar tentang dampak perpuluhan bagi hidup, itu saya ingat berapa tahun waktu saya masih selesai kuliah, kemudian saya dengan Pak Pendeta Jarolo dengan
hamba Tuhan dari Jayapura, kami pergi ke pedalaman ya, pergi ke pedalaman, membawa banyak bantuan. Tidak banyak bantuan, sedikit, hanya 1-2 karung beras dengan beberapa ini. Kami ketemu dengan 2 keluarga hamba Tuhan, 2 keluarga di kampung yang berbeda, dan untuk jalan dari satu kampung ke kampung-kampung lain itu di wilayah 9, itu dari 12 wilayah yang terasing. Itu wilayah 9 kami harus naik pesawat dari Jayapura, turun di Bias, jalan kaki itu pagi-pagi jam 5, jam 6 jalan naik gunung, hutan rimba, ya, menyeberangi kali yang berat sampai mungkin jam-jam 9 malam. Nah, kami sampai ketemu di 2 hamba Tuhan, mereka mengatakan mereka menjadi hamba Tuhan sudah 30 tahun. Saya tidak susah sebut nama gereja, tapi tidak pernah dapat gaji ya. Kita tahu bahwa gaji mereka itu pasti dari perpuluhan jemaat. Akhirnya waktu kami pulang, hamba Tuhan yang bilang ini 1 bulan kemudian dia meninggal karena busung, sakit apa? Limpa basah. Dan dia katakan bahwa dia jalan dari pegunungan sampai ke situ tuh 1 bulan dan harus menyesuaikan sampai dengan suku terasing itu terima Yesus dan hidup, mereka menjadi jemaat di situ. Dan itu luar biasa, harganya mahal karena anaknya kalau nggak salah 2 orang tuh meninggal dalam perjalanan. Jadi harganya mahal ketika dia melayani dan tanpa dukungan, harganya mahal. Dukungan perpuluhan itu ya, atau persembahan apapun lah itu. Harganya nyawanya itu saya ingat. Yang kedua, kami jalan lagi ke satu pos tempat itu namanya Milky. Wah, itu medannya berat Bapak Ibu, karena ini pedalaman yang bukan ada jalan, tapi ini jalan tikus ya, memang orang-orang pedalaman. Nah, itu salah satu keluarga juga menyambut kami, hamba Tuhan, tapi dalam keadaan sakit. Istrinya baru selesai melahirkan. Nah, dia menyediakan kami makanan ular yang direbus dengan kodok, tanpa garam, nih kami harus makan. Terus kami jalan ke kampung sebelah itu, istrinya ikuti kami dari belakang. Padahal itu 1 malam. Waktu kami sampai di kampung yang sebelah, dia ketemu kami minta beras. Terus kami agak sedikit sedih karena ibu kenapa tidak bilang waktu di sana. Ibu harus jalan melintasi hutan ini sendiri mengikuti kami dari belakang. Saya dengan Pak Jarul, kami ada sekitar 4 orang yang jalan. Dan mereka katakan bahwa ini kami tidak bisa sakit karena tidak ada makan, tidak ada obat, ya, dan baru selesai melahirkan. Jadi saya pulang, saya berikan persepuluhan saya sebagai hamba Tuhan waktu itu. Dia terima itu dan dia menangis karena ini 20 tahun melayani Tuhan baru pertama kali menerima persembahan. Nah, Bapak Ibu, jadi dari peristiwa ini saya mau bilang begini, kalau kita pahami di dalam Alkitab waktu menafsir itu ya, ada konteks yang bisa menjadi konteks yang sifatnya itu dari generasi ke generasi. Maksudnya itu bisa diterapkan di zamannya kita, ada yang tidak bisa hanya diterapkan zamannya itu. Misalnya perpuluhan, jumlah 10% itu jelas itu konteks Israel. Nah, waktu kita masuk ke perjanjian baru, itu yang diterapkan, yang menjadi maknanya yang bisa kita ambil, yang bisa terus dari perpuluhan itu adalah berkat Tuhan. Ketika kita mengerjakan, memberikan persembahan. Ya. Jadi kalau jumlah 1/10 itu tidak lagi menjadi suatu kewajiban untuk diterapkan di dalam perjanjian baru. Karena di perjanjian baru tidak menulis dan Yesus nggak pernah menuntut, you harus memberikan 1/10 dari penghasilan. Atau Paulus bicara itu, atau rasul-rasul, tidak ada ya. Tetapi prinsip dari perpuluhan di perjanjian lama yang masuk itulah kalau kamu setia, yang Maleakhi katakan, bukalah pintu kalau kamu setia maka Tuhan akan membuka pintu berkat tuh. Mengapa? Karena pemberian itu diberikan dengan kasih. Nah, itu yang nilainya masih terus berjalan sampai dengan akhir zaman ya, ketika itu diterapkan. Nah, jadi antara kewajiban dan kasih, tadi itu saya ada singgung itu sedikit ya. Kewajiban jumlahnya itu nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, bahkan tidak bisa dipilih-pilih itu kalau binatang yang diberikan perpuluhan. Tapi itu tidak lagi. Bahkan di zaman Yesus, agama Yahudi itu mereka sudah mulai mengurangi, ya, tidak lagi ada persembahan dalam bentuk korban-korban apa itu sudah tidak lagi ya. Bahkan persembahan itu diberikan sudah jauh penyesuaian dengan zaman Yesus 2000 tahun di zamannya Yesus itu. Jadi, tetapi
apakah janji-janji yang Allah sampaikan kepada bangsa Israel untuk memberikan perpuluhan itu ketika kita melakukan itu tidak digenapi? Ya, digenapi asalkan itu background-nya itu bukan karena terpaksa, bukan karena merasa ini kewajiban, tetapi karena kasih tadi itu ya, yang Matius 28 juga tadi itu. Matius 23 kalau nggak salah. Itu kasih, keadilan, dan kesetiaan. 3 yang Yesus tegur orang Farisi itu. Yang satu tidak boleh kamu abaikan, yang satu kamu lakukan, yang satu tidak boleh kamu abaikan. Jadi berikan persepuluhan karena ini aturan hukum Taurat. Tetapi mereka kasihnya tidak ada, kesetiaannya tidak ada, keadilannya tidak ada. Nah, ini yang bahaya. Ya, bagaimana bisa diberkati? Jadi Bapak Ibu ingat ya, topik tentang persembahan itu, persepuluhan itu hanya salah satu dari topik persembahan. Ada banyak persembahan-persembahan dalam hukum Taurat. Tapi di Perjanjian Baru juga, bahkan itu hanya 3 kali aja muncul. Dan tidak dibahas sama sekali tentang kewajiban, tetapi bicara tentang kasih. Karena kita di Perjanjian Baru ini, dasarnya itu adalah Yesus, kasih. Kita memberi kepada hamba Tuhan, memberi kepada janda miskin, itu didorong dengan kasih. Makanya dalam gereja-gereja mula-mula itu diatur ada diaken yang mengurus janda-janda miskin, yatim. Yatim berarti kalau janda miskin dia tanpa anak atau ada anak, mereka kan lapar, ada yang gereja mengumpulkan persembahan, mereka berikan kepada janda miskin, mereka jual, mereka punya harta. Karena apa? Karena mereka memberikan semuanya. Kasus Ananias dan Safira itu ya, dalam konteks itu. Jadi kalau kita mirip-mirip di perpuluhan di zaman Perjanjian Lama kan mereka berikan juga kepada tadi 3 kelompok itu. Lewi, hamba Tuhannya, kemudian Lewi ke imam, baru janda miskin, yatim. 3 yang kekurangan. Setiap 3 tahun mereka taruh di persediaan kota. Nah, kalau kita ikuti, yang harus diwaspadai itu adalah jangan sampai begini. Oh, saya mau sogok Tuhan. Saya berikan perpuluhan supaya saya diberkati. Tetapi kasihnya hilang, keadilannya hilang. Ini yang bahaya, ya. Itu yang bahaya. Kita harus kalau kita memberi karena kasih, Tuhan kan bilang ya, barang siapa memberi pasti akan diberi. Jumlahnya Tuhan nggak bilang, tapi akan dikembalikan 100 kali lipat dan segala macam. Bahkan lebih besar dari perpuluhan, Bapak Ibu. Ya, lebih besar daripada perpuluhan. Apakah perpuluhan itu diberikan atau dikembalikan? Saya kira ya kalau kita kaji dari kata-katanya kan berikanlah persepuluhan ya. Kalau itu milik Tuhan, ya itu bisa juga kita ada yang menggunakan definisi itu, ada yang menggunakan bahwa ya itu kebalikan karena itu milik Tuhan. Yaitu di Perjanjian Lama 1/10 itu milik Tuhan harus dikembalikan. Nah, tapi Bapak Ibu, maksud saya begini, apakah dengan memberikan 1/10 itu kita akan mati kelaparan? Ya, atau kekurangan? Bapak Ibu bayangkan ya, kalau ada orang yang pendapatannya 1 tahun itu misalnya 10 miliar, 1 tahun ya, atau 1 bulan 1 M, berarti 1 bulan itu dia harus memberikan sekitar 100 juta untuk 1/10-nya. Mas Andi izin. Yap. Oleh beberapa peserta, Bu Christine menyampaikan suara Pak Sandi kecil. Semakin Tidak kecil. begitu terdengar. Ya, Oke. bisa dikeraskan sedikit. Terima kasih. Cek. Kalau ini bagaimana? Oh, jelas. Oke. Ya, Luar biasa, itu berjelas. ya, terima kasih. Memang ini ada sedikit masalah dengan earphone-nya. Barusan saja terjadi. Jadi kalau kita perhatikan sekali lagi, untuk perpuluhan ya tadi ya, saya sampai di mana tadi itu? Ya, oke. Jika spesifik diberikan atau dikembalikan ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau menyisihkan 1/10 dari pendapatan, tadi ya misalnya pendapatannya itu besar. Bagaimana caranya ini? Tadi membagi dalam konteks kasih ke gereja, terutama hamba Tuhan yang tidak punya pendapatan lain dan dia hanya hidup dari persembahan ya. Tadi saya ada kasih contoh beberapa hamba Tuhan dan banyak ladang-ladang penginjilan sekarang yang tutup karena hamba Tuhannya nggak punya dana, mereka pulang ya.
Jadi saya kadang-kadang misalnya contoh, minta maaf, saya pernah agak lama di Papua, saya sedikit protes dengan gereja-gereja yang besar, Jayapura yang uangnya minta ampun, banyak. Tapi mungkin berikan 1-2 juta kepada hamba Tuhan yang dari gereja lain yang tidak sama-sama satu gereja aja, itu udah luar biasa. Mengapa? Karena mereka sangat butuh. Ya. Apakah dengan memberikan 1/10 itu kita akan kekurangan? Tidak, karena 90% itu cukup banyak. Kecuali kalau misalnya kalau tidak memberi, apakah itu berdosa di zaman perjanjian baru? Apakah itu bersalah? Alkitab tidak mengatakan itu. Ya, beda dengan di perjanjian lama, jadi perjanjian baru. Tapi tadi ada pengalaman dari Ibu Christine. Kalau saya tidak setia, biasanya banyak sekali persoalan. Tapi kalau setia tuh diberkati. Memang karena janji Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberikan dengan kasih, kepedulian. Ya, Tuhan akan mengembalikan berkat-berkat itu dengan berlimpah. Terutama untuk kelancaran dari pekerjaannya. Bapak Ibu tahu, isi di seluruh dunia ini, orang Kristen yang memberi itu di bawah 1%. Minta maaf, di bawah 5%. Hanya 4% dari jumlah orang Kristen di seluruh dunia yang memberi untuk pekerjaan misi. Tapi kalau untuk pembangunan gereja secara fisik, apa tuh banyak. Ya, kegiatan-kegiatan. Tapi untuk mencari jiwa yang terhilang, ladang-ladang misi yang masih belum ada Kristen di daerah-daerah yang tertutup, itu sangat kecil. Ya, sangat kecil. Ya, saya kira itu tanggapan saya. Silakan Bapak Ibu yang lain ada tanggapan. Kalau masih kurang, kita masih ada waktu untuk berdiskusi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Sandi. Ibu Maria mungkin ada mau sampaikan sesuatu sebelum saya lihat tadi di sini Ya. ada penyampaian dari Pak Amos pingin share sesuatu. Tapi kita dengar sedikit dulu dari Ibu Maria ya, Pak Amos ya. Iya. Ya, terima kasih Pak Hendra. Mungkin saya hanya memberikan sedikit saja menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Marius ya, Pak Marius dan Pak Lukas. Benar sekali, bisa dikatakan persepuluhan itu kita berikan tergantung dari sudut pandang kita. Tadi saya bilang bahwa persepuluhan itu bukan hanya satu kewajiban, tapi pilihan. Di situ letaknya. Kita harus memperhatikan mana yang kita pilih. Ya, kita mau memberikan untuk siapa ini, mau memberikan untuk Tuhan. Kalau kita memberikan untuk Tuhan, Tuhan tidak butuh apa yang kita berikan. Tadi sudah pernah saya menjelaskan seperti itu. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena yang kita dapat itu dari Tuhan. Nah, Tuhan kita mengembalikan, kalau saya seperti itu, kita mengembalikan bahagian Tuhan itu. Supaya kita menjadi orang-orang yang benar-benar bertanggung jawab. Biasanya orang biasa kita kalau memberi sesuatu kepada anak-anak kita, anak-anak kan harus memberi terima kasih ya. Seperti itulah kalau menurut saya, pandangan saya seperti itu. Jadi perpuluhan bagi saya itu sebenarnya sesuatu yang kita harus kembalikan kepada Tuhan. Itu hak Tuhan, bukan hak kita. Tadi Tuhan kita bilang, saya sempat mengatakan, kita hanya dititipkan untuk mengelola, bukan menjadi milik kita. Jadi perlu juga kita sadari itu, supaya kita tidak ragu. Karena ini investasi jangka panjang yang akan kita berikan. Kalau menurut saya. Benar sekali yang tadi Pak Lukas juga bilang, Pak Rockefeller itu dia bilang benar. Dia tidak bisa memberikan besar dari sekian miliar, berapa miliar lah, ratusan miliar yang dia miliki, kalau dia tidak memulai dari yang kecil. Jadi dia memulai dari yang sesuatu yang kecil, dia taat dengan itu dan itu menjadi kebiasaan, integritasnya bahwa dia akan terus melakukannya, berapapun yang dia dapat. Dan ini akan menjadi warisan yang kita bagikan di dunia kerja kita bagi orang-orang di sekitar kita, bawahan kalau kita sebagai pimpinan, kita meneladani, kita menunjukkan integritas kita bahwa kita menjadi teladan untuk mengajar orang lain mengelola sumber daya yang dimiliki. Ketika kita menjadi pengusaha, kita menanamkan nilai-nilai spiritualitas dan budaya perusahaan yang baik seperti yang Tuhan mau. Dan kalau kita hanya sebagai karyawan biasa, kita juga bisa menunjukkan integritas kita dan tanggung jawab sosial dimanapun kita ada.
Mungkin cuma itu tambahan ya. Saya tidak berdebat juga, cuma menyampaikan saja apa yang saya tahu, yang saya pahami, yang saya pahami tentang persepuluhan dari sisi kehidupan sebagai profesional. Mungkin itu Pak, nanti bisa kita bahas juga bersama. Silakan. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih Ibu Maria dan juga sebelumnya Pak Sandi. Sebelumnya saya ingin konfirmasi kembali ke Pak Lukas dan Pak Marius, gimana apa penjelasan dari kedua panelis tadi, bisa dipahami kah atau mungkin kurang jelas? Cukup jelas ya? Baik, terima kasih Pak Lukas, Pak Marius. Saya tadi lihat Pak Amos Yeninar dari Nabire mau share sesuatu terkait dengan konteks topik kita saat ini. Mungkin singkat padat jelas saja. Iya, baik. Terima kasih. Shalom buat kita semua. Shalom. Saya kira tapi jaringan di sini kurang bagus. Iya, saya jujur bahwa dalam perjalanan pelayanan saya di Nabire, saya jarang berikan perpuluhan. Tadi Pak sampaikan tentang perjanjian baru, cuma berbicara tentang perpuluhan 3 kali, tapi tidak dibicarakan secara terperinci. Tetapi satu hal yang saya yang saya alami, yang saya bagikan adalah sebenarnya kita harus menjalani hidup kita seperti pola pikir Tuhan, bahwa apa yang saya miliki hari ini itu bukan milik saya. Kayak tadi ada ibu siapa yang tadi sampaikan, semua yang saya punya itu milik Tuhan, mulai dari nafas hidup, kesehatan, bahkan berkat-berkat yang Tuhan kasih itu bukan milik kita. Nah, kalau kita punya mindset pola berpikir sudah seperti ini, itu tidak menahan kita untuk kita terus memberkati orang. Apa yang kita miliki, kita tahu bahwa itu Tuhan punya. Kita tidak hitung-hitung untuk menolong sesama. Dan itu akan menjadi satu saluran yang Tuhan terus memberkati kita. Karena Tuhan tahu bahwa ketika Dia percayakan hartanya di kita, kita akan pakai sesuai dengan apa yang Dia mau. Sehingga dalam perjalanan pelayanan kami di Nabire, itu saya lihat Tuhan kerja luar biasa. Karena apa? Karena apa yang ada di kita itu bukan milik kita. Siapapun dia mau hamba Tuhan kah, dia mau orang miskin kah, dia mau orang kaya kah. Bahkan kadang orang manfaatkan kita, dia punya uang tapi dia pinjam dan dia tidak ganti. Kita juga tidak perlu untuk minta kembali. Gitu. Karena firman Tuhan bilang apapun yang kita lakukan seperti itu Tuhan. Nah itu itu apa yang saya alami, dan saya sering juga berikan perpuluhan, tapi tidak terus menerus begitu. Tapi yang saya dapat adalah tadi Pak Sandi bilang itu kita memberi dengan kasih, memberi dengan sukacita, itu mendatangkan berkat yang luar biasa gitu. Nah, dan kita tidak boleh menahan apa yang ketika Tuhan perintahkan kita untuk kita memberkati orang, kita tidak boleh menahan karena Tuhan yang menyuruh kita gitu, dan Dia pasti menjadi sumber berkat untuk menopang pelayanan kita. Jadi mungkin itu saja yang saya share. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Amos, luar biasa sekali kesaksian juga pengalaman iman. Bagaimana Tuhan memberkati pelayanan lewat bagaimana mengubah pola pikir mindset tentang perpuluhan itu sendiri atau memberi. Sehingga pelayanan itu diberkati Tuhan. Pak Sandi, Ibu Maria mau menanggapi apa yang disampaikan Pak Amos? Atau kita buka lagi ruang diskusi lagi? Masih ada beberapa pertanyaan yang mau disampaikan, silakan. Saya teringat Pak Sandi, mungkin sebelum diskusi kita, saya baca satu petikan, satu hamba Tuhan menulis di laman media sosial, dia tulis sekilas tentang, dia mengutip yang pemberian kepada janda duda, dan saya lihat kayaknya dari teladan
tokoh Alkitab di Perjanjian Lama, tapi beliau menekankan tentang bagaimana persepuluhan atau pemberian itu dipertanggungjawabkan dan diberikan kepada janda duda ya, orang-orang yang membutuhkan selain hamba Tuhan ya, yang melayani di rumah Tuhan untuk kebutuhan mereka, tetapi juga janda duda, yatim piatu dan lain sebagainya. Mereka yang jangan sampai persepuluhan itu dalam tanda kutip, dia kasih tanda kutip itu, jangan sampai dimonopoli oleh pemimpin agama atau pemimpin gereja. Itu bagaimana tanggapan Pak Sandi? Jadi, makasih Pak Indra dan semua Pak Amos, terima kasih semua yang sudah bertanya, saling melengkapi. Kita saling melengkapi dan memberi pemahaman yang lebih baik. Saya di Jakarta ini cukup miris melihat gereja-gereja hamba-hamba Tuhan yang ya. Cek 1 2. Jelas Pak Sandi, jelas. Ya. Nah, saya cukup miris melihat hamba-hamba Tuhan di Jakarta ini ya, kota-kota besar itu mereka dengan konsep perpuluhan itu bisa memiliki harta kekayaan yang luar biasa. Misalnya membeli mobil jam tangan saja ada yang 1 miliar ya, 1 miliar jam tangan. Tas istri pendeta itu bisa sampai ratusan bahkan miliaran rupiah. Itu kan sudah disorot dan semua orang tahu ya. Sudah menjadi berita yang viral lah kasus-kasus ini. Sementara jemaat-jemaat ini miskin, banyak yang berkekurangan. Kemudian ada ketua sinode juga yang dipenjara karena korupsinya. Jadi sekarang tentu saja untuk memberikan persepuluhan itu menjadi tanda tanya besar karena tadi ada yang tidak disalurkan kepada pendeta-pendeta yang harusnya menerima, karena tadi sistem organisasi saya ada singgung sedikit ya, mengumpulkan perpuluhan, ada yang dia disalurkan, ada yang tidak disalurkan dan digunakan untuk kepentingan yang lain. Dan hamba Tuhan itu banyak yang menderita di pedalaman-pedalaman. Saya kira ini nanti Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Tadi Ibu Maria ada singgung. Kepada pengurus, pengelola, manajemen gereja, dalam hal ini sinode atau klasis. Ya. Nah, begitu juga yang harusnya disumbangkan itu dana diakonia apa yang nggak boleh dikorek-korek. Kalau memang itu diberikan oleh jemaat untuk memberkati jemaat-jemaat yang berkekurangan, janda duda miskin, anak yatim piatu yang tidak punya. Saya bersyukur ya Pak Amos dalam pelayanannya di Nabire itu mengumpulkan anak-anak yang sulit ya dalam pendidikan, ekonominya ini mereka melayani dengan persembahan tadi. Ya, tapi jadi harus menurut saya tanggung jawab dari gereja secara organisasi yang terstruktur sampai dengan di sinodal atau gereja-gereja kongregasional yang memungut persembahan dan mengelola sendiri itu harus punya rasa takut akan Tuhan. Ya. Harus memiliki perasaan kasih yang benar-benar jemaat itu bukan menjadi sapi perah untuk mendapatkan keuntungan. Sementara uangnya mengendap tidak disalurkan kepada yang membutuhkan. Begitu. Kalau memang menerapkan di dalam jemaat aturan untuk memberikan 1/10, maka itu benar-benar harus dipertanggungjawabkan ya Bapak Ibu. Karena ini pekerjaan Tuhan. Jadi dan harus dengan takut akan Tuhan. Karena uang itu tadi, kalau ada yang berpikir bahwa itu milik Tuhan, itu dikembalikan kepada Tuhan. Ya, tapi ya, Tuhan kan gak butuh uang kita. Yang Tuhan butuh adalah ketaatan. Makanya dia tegur si Saul. Memangnya saya membutuhkan persembahanmu. Bukankah aku menuntut ketaatanmu? Nah, itu juga yang disinggung kepada orang-orang Farisi tadi. Kamu taat memberikan persepuluhanmu, ada selasi sayur-sayur mayur itu ya, karena dalam bentuk perpuluhan itu kan untuk memberikan makan kepada imam-imam. Atau kalau kita saat ini untuk uang, tetapi kamu mengabaikan yang namanya kasih, keadilan dan ketaatan terhadap perintah Tuhan. Ya.
Ya itu cukup miris dan ini menjadi masalah yang harus kita bantu dalam pengelolaan manajerial dalam hal pengelolaan ini supaya kerajaan Allah itu semakin diperluas melalui berkat-berkat yang kita salurkan, berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan. Ya, ya mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih. Kalau misalnya ada sedikit, saya ingin memperlihatkan ini, satu video yang bagus ini. Izin ya, moderator. Ini ada satu, apakah dia hamba Tuhan atau bukan? Saya masih belum kenal orangnya, tapi ada 7 atau 8 alasan yang menurut saya itu bagus sekali ya. Dia menjelaskan mengapa orang ini memberikan persepuluhan ya. Ini mungkin dalam bahasa Inggris, tapi saya harap kita bisa lihat sedikit. Tell you why. Number 1, it provides for God's house. Number 2, it tells God I trust Him. Jadi yang pertama, dia memberikan perpuluhan itu agar ada ketersediaan bagi rumah Tuhan. Yang kedua, itu memberitahukan kepada Tuhan ketika dia memberikan persepuluhan bahwa saya mempercayainya. Christians, this is why you should tithe. Now let me tell you why I tithe. Number 1, it provides for God's house. Number 2, it tells God I trust Him. Number 3, it creates margin in my life for God to fill. Number 4, it reminds me that I am not my. Yang ketiga itu menciptakan semacam wadah untuk dipenuhi oleh Tuhan, semacam marginnya satu. Dan yang ketiga itu untuk mengingatkan bahwa saya bukanlah sumbernya. Ya. Saya bukan sumber untuk berkat-berkat. Number 5, it connects my money to a kingdom purpose. Yang nomor kelima itu menghubungkan uang saya untuk tujuan kerajaan Allah ya. Ya, nomor 8 itu memberikan, ini sudah hang ini, memberikan pekerjaanku makna kekekalan. Dan mengubah uang saya menjadi benih, dan juga mengubah uang saya menjadi benih-benih yang kekal ya. Itu yang beberapa orang melihat perpuluhan itu justru menciptakan sesuatu dalam meningkatkan kualitas iman, mempercayai Tuhan, dalam ketaatan itu mengubah uang saya itu terkonek dengan kerajaan, kepentingan yang kekal, dengan kerajaan Allah, dan mengubah uang saya itu justru menjadi benih. Artinya justru akan melipat gandakan berkat. Ya, itu cara-cara pandang yang luar biasa sebenarnya dari kumpulan berbagai-bagai kesaksian. Mungkin itu sedikit, Pak Hendra. Terima kasih Pak Sandi. Ibu Maria tadi mau sampaikan sesuatu. Waktu kita udah lewat, udah 7.30 atau mungkin 21.30 di Indonesia Timur. Ibu Maria boleh sekilas saja. Mungkin saya cuma mau katakan seperti ini. Ya, terima kasih Pak Hendra ya. Di dunia ini kita selalu mengejar sesuatu yang lebih tentang banyak hal. Ya, mari kita menjadi orang-orang yang memilih makna. Memilih makna artinya persepuluhan itu bukan tentang kehilangan sesuatu, melainkan tentang bagaimana kita berinvestasi untuk sesuatu yang besar. Supaya dalam perjalanan hidup ini, kita tetap merasa bahwa itu memang sesuatu yang bukan hanya kewajiban, tapi itu pilihan yang harus kita ambil. Jangan sampai kita salah pilih, dan jangan sampai kita salah melakukan banyak hal yang seharusnya bisa kita lakukan, tetapi kita menahannya karena keinginan daging kita jauh lebih besar, atau ketakutan, atau kecemasan, atau banyak hal tentang kedagingan kita. Itu mungkin pribadi yang saya sampaikan ya. Artinya, kita bisa menjadi teladan untuk orang lain di mana saja, mulai dari kehidupan rumah tangga kita, dari orang-orang di dekat kita, ketika
kita memang sungguh-sungguh menyadari bahwa yang kita miliki ini sebenarnya hanya titipan Tuhan. Dan kita harus mengelolanya dengan baik untuk hormat dan puji nama Tuhan. Selalu saya ingat seperti begini ya, gereja Tuhan, mungkin tadi yang Pak Sandi terangkan itu betul. Saya juga melihat beberapa waktu saya berjumpa dengan beberapa teman, saya melihat bahwa ada banyak sekali, dan dalam tanda kutip ya Pak Sandi ya, gereja-gereja yang memanfaatkan persepuluhan itu untuk hal-hal yang memperkaya diri. Itu benar. Kalau saya melihat, tapi saya tidak berani mengatakan secara langsung, tapi orang-orang gereja mereka juga mengatakan, karena itu mereka membatasi ruang gerak untuk hamba-hamba Tuhan yang kecil-kecil, katakanlah gembala pendeta muda kalau tidak salah ya, disebut-sebut seperti begitu. Itu yang saya lihat seperti itu. Tetapi mari kita ingat bahwa sebenarnya gereja itu dia bisa berdiri, dia bisa mampu untuk melaksanakan tanggung jawabnya, bermisi, melayani, menyampaikan firman Tuhan untuk banyak orang. Itu juga tergantung dari kita yang adalah gereja-gereja itu sendiri. Kalau kita sebagai gereja tidak mendukung, gereja ini mau bertumbuh dengan cara apa? Toh Tuhan tidak kirim berkat uang berupa uang ya, kalau kita bicara dalam konsep persepuluhan, itu datang jatuh dari langit begitu saja untuk membangun gereja. Tapi lewat kita yang adalah gereja-gereja yang Tuhan taruh di dunia ini, kita yang harus mulai melakukan hal itu. Supaya gereja itu sendiri bisa terus membangun, gereja itu sendiri bisa terus semakin meluas untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan, untuk menyampaikan, ingat kita hidup ini harus berdampak pada orang lain. Dan dampak itu bisa kita wujudkan lewat tanggung jawab kita untuk sama-sama melihat membangun gereja lewat persepuluhan yang kita berikan bukan sebagai kewajiban, tetapi pilihan kita untuk membangun bersama gereja di dalam perjalanan ini. Mungkin itu, terima kasih Pak Hendra yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih seperti Makasih Bu Maria. Saya singkat saja Pak Sandi untuk closing statement sebelum kita closing. Informasi juga untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Apabila ada pertanyaan yang mungkin tidak sempat disampaikan, bisa nanti japri host, ada nomor kontaknya di flyer. Kita bisa diskusi lebih lanjut. Kemudian kita juga terbuka untuk masukan dari Bapak Ibu sekalian mengenai apapun yang mungkin perlu kita diskusikan dalam topik-topik menarik lainnya di kesempatan yang akan datang. Silakan Kak. Baik, ya. Apakah silakan ke saya MC? Iya, Hendra atau masih? mungkin singkat saja dari Pak Sandi untuk closing Pak statement Sandi dulu, kita. closing statement. Oke. Ya. Ya, terima kasih Pak Moderator dan juga Saudara MC Brandolf. Saya tidak banyak closing statement. Ya, mari kita sama-sama menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit, tapi iman kita terhubung dengan kehendak Allah ya. Iman kita terhubung kehendak Allah. Dan saya juga rindu kita semua menikmati berkat Tuhan. Ya, ada tanggung jawab, ada berkat, dan juga ada kasih. Ya, ada yang harus kita taati. Dan kiranya materi ini menolong kita semuanya untuk dapat memahami dan kita bisa menjadi berkat bagi gereja kita. Juga tidak ada perasaan bersalah atau tidak ada kurios itu apa istilahnya itu ya, bingung ya, tapi bisa dengan pasti melangkah dan melihat kerajaan Allah ini. Salah satu tadi yang pembicara yang terputus itu dia katakan bahwa perpuluhan itu bukan persembahan kebaikan, tetapi itu merupakan tanggung jawab ya. Dan yang terakhir, uang-uang kita yang kita berikan itu juga terkonek dengan kepentingan kerajaan Allah, kekekalan, dan itu justru merubah menjadi benih-benih yang memperbanyak seperti di di background saya ini ya. Perpuluhan diberikan, bertunas, banyak menjadi berkat. Berkat itu bukan hanya dalam bentuk uang, Bapak Ibu, sekali lagi, kesehatan, kekuatan, perlindungan, keberhasilan, lancar pekerjaan, dalam rumah tangga diberkati. Berkat dari langit itu tercurahkan dalam hidup kita. Saya kira itu statementnya. Tuhan berkati.
Terima kasih Pak Sandi. Sekali lagi terima kasih untuk panelis, untuk Bapak Ibu semua yang sudah join, dan juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan para penanggap. Semoga apapun yang disampaikan kali ini terkait dengan perpuluhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Dan kita jumpa di sesi berikutnya. Saya kembalikan ke host. Sekali lagi terima kasih. Shalom. Shalom. Terima kasih Pak Hendra Waromi yang sudah menuju